pelajaran baru, cara kita menginput di Siaga, tentu ke sana nanti muaranya. Jadi Bapak dan Ibu, Siaga itu setiap di awal semester itu akan selalu akan diperbaharui. Jadi Bapak dan Ibu, kita lihat nanti bagaimana tampilan Siaga di semester nanti. Kalau seandainya masih tertulis di sana 4 JP, silakan Bapak Ibu tetap buat di SK pembagian tugasnya 4 jam pelajaran dan munculkan 4 JP itu seperti biasa. Kita sesuaikan saja dengan apa yang diminta nanti di Siaga. Karena sekarang kita belum bisa memutuskan, oh harus 3, harus 4. Karena kita lihat nanti dulu fitur tampilan yang ada di Siaga, ataupun nanti ketika Bapak Ibu untuk menginput emis nantinya. Itu untuk keraguan-kegaguan dan kegalauan Bapak Ibu tentang jumlah jam. Kemudian juga Bapak dan Ibu, masalah yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini, itu bukan hanya kita PAI saja, tapi untuk semua mata pelajaran. Bapak dan Ibu, dengan link yang kami kirim terakhir tadi, itu ada yang terbaru, itu sudah ada nanti sebagai panduan bagi Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu nanti berkarya, dan membuat ADM pembelajaran mengacu kepada contoh yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu silakan berkreasi nanti. Ya, bakunya tidak ada. Ya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah adalah kalau kita tidak membuat. Nah itu. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke LK4 pada malam hari ini, tadi ada sedikit keraguan Bapak Ibu ya, bukan hanya 1-2 orang, tentang penentuan alokasi waktu. Tentang alokasi waktu Bapak dan Ibu, pertama Bapak dan Ibu harus melihat terlebih dahulu kalender pendidikan. Ya, mungkin ya saya izin share karena kalender pendidikan sesuaikan dengan kabupaten kota kita masing-masing atau provinsi kita masing-masing. Saya akan coba tampilkan kalender pendidikan untuk kabupaten kami yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk jenjang SD dan SMP karena ini kabupaten kota ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat secara umum saja. Nah, di sini untuk minggu efektif kita lihat di sini. Ya, kita besok ini di semester ganjil, di sini terlihat 20 minggu efektifnya. Ini secara umum. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu nanti memetakan atau menentukan alokasi waktu di masing-masing konten atau elemen, nah Bapak Ibu nanti lihat ya, mana hitung ini belum berarti 20 minggu ini yang diterbitkan belum tentu efektif bagi kita semua. Ya, belum nanti dikurangi dengan ada tanggal merah, belum dikurangi nanti penilaian tengah semester atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu analisis itu nanti, ya, Bapak Ibu untuk lebih detailnya sebenarnya per kelas. Contoh di kelas 1. Kelas 1 Bapak Ibu umpamanya di hari Senin. Nah, silih lihat di bulan Juni hari Senin itu berapa buah efektifnya. Ya, mungkin pertama ini belum efektif ini. Kenapa? Karena diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan atau MPL, masa pengenalan lingkungan sekolah. Berarti belum efektif. Nah, berarti di bulan Juli ini kalau kita kelas 1 itu hari Senin berarti yang efektifnya hanya 2 minggu. Begitu juga nanti di bulan Agustus. Agustus sepertinya efektif semua. Berarti ini ada sebanyak 5 efektifnya di bulan Agustus, sudah 7, tadi 25, 27. Nah, di bulan September, ini ada 1 itu adalah untuk penilaian tengah semester. Berarti efektifnya di sini hanya 1, 2, 3. Berarti 3 tadi sudah 7, berarti sudah 10 efektifnya. Kita lihat lagi di Oktober. Oktober hari Senin efektif semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah 15. 15 ya. 7 tambah 3, 15 tambah 5. 2 tambah 5, 7, 8, 9, 10 ditambah 5, 15. November juga 16, 17, 18, 19. Nah, tidak ada lagi efektif karena sudah diikuti dengan ujian akhir semester. Berarti di kelas 1 di semester ganjil ini ada kita sebanyak 18 yang minggu efektifnya. Nah, kalau seandainya 1 kali tatap muka kita umpamanya kita buatkan 3 JP karena kita 1 JP nanti untuk penilaian pembelajaran berbasis proyek, berarti 18 kita kali dengan 3. Berarti semuanya nanti ada 8 kali 3, 24. Berarti ada nanti 64 JP untuk kelas 1 itu.
Nah, 64 JP itu berarti semuanya kalau kita apakan kita tatap muka berarti 18 kali tatap muka. Nah, dengan 16 JP, 64 JP tadi itu silakan Bapak Ibu nanti bagi. Nanti di elemen Al-Qur'an dan hadis Bapak Ibu butuh berapa kali pertemuan, berapa jam pelajaran butuhnya. Sesuai dengan kedalaman materi. Begitu juga nanti untuk elemen akidah silahkan dibagi sesuai dengan kedalaman materi. Ya, jangan dulu atau boleh juga Bapak Ibu bagi dulu sebanyak elemen ada 5 ya. 64 dibagi 5, silahkan sesuaikan nanti. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu bisa memudahkan Bapak Ibu untuk membantu untuk menentukan alokasi waktu. Misalnya di aspek Al-Quran hadis Bapak Ibu butuh 3 kali pertemuan berarti 3 kali 9 jam pelajaran. Kemudian nanti di elemen akidah butuh cukup karena materinya mungkin cukup dangkal, hanya 2 kali pertemuan saja cukup, berarti 6 jam pelajaran. Yang penting nanti jumlah akhirnya semuanya sampai 64 JP. Total semuanya supaya tercapai nanti Bapak dan Ibu terpetakanlah nanti alokasi waktu tersebut. Nah, itu adalah salah satu langkah Bapak Ibu untuk menentukan alokasi waktu di masing-masing elemen tadi. Begitu juga dengan di kelas selanjutnya ya. Perhatikan Bapak Ibu, makanya sebaiknya sudah jelas jadwal kita itu. Kelas 2 kita hari apa, kelas 3 kita hari apa. Nah, disinilah kita menghitung minggu efektifnya. Misalnya ini Pak dan Bu, ada hari Rabu di bulan Agustus. Ini adalah tanggal merah. Ada satu, berarti tidak efektif ini 1 hari. Jadi tidak akan sama semua kelas itu efektifnya. Di kelas 1 mungkin efektif ada 18 minggu, di kelas 2 nanti bisa jadi mungkin ada 17 minggu, karena hari Rabu itu umpamanya kita masuk di kelas 2. Nah, begitu Pak dan Ibu. Ya, supaya nanti pembelajaran kita itu tertata dengan baik. Nah, itu untuk menentukan alokasi waktu ya Pak dan Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak dan Ibu untuk mungkin Pak dan Ibu sementara kita cukupkan dulu ya untuk menentukan alokasi waktu. Jadi kita lanjut dulu nanti ke materi berikutnya. Mungkin Bapak Ibu nanti mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan, mungkin saya langsung saja untuk menghemat waktu. Silakan Pak Nazli, ada 2 orang, Pak Nazli dan Bu Sisri. Silakan Pak Nazli. Tolong dibantu sebentar Pak Arianto untuk unmute mikrofon Pak Nazli. Ya Bu Lina ya, tolong Bu Lina, Pak Nazli tolong Bu Lina, host. Saya pikir tadi Pak Antarianto hostnya. Tolong Bu Lina. Silakan Pak Nazli. Terima kasih Bu. Oh Ibu ya, maaf Ibu, saya pikir tadi. Silakan Ibu. Ya, masalah alokasi waktu tadi kan disesuaikan dengan materi-materi, elemen-elemen. Ya, kedalaman materi di masing-masing elemen. Elemen. Kalau di Kurtilas kemarin kan RPP, misalnya pertemuan 3 jam berarti kalau seandainya materi itu kita bikin 3 kali pertemuan, berarti kalau RPP yang sebelumnya kan 1 kali pertemuan 1 RPP pertemuan pertama. Kalau kedua pertemuan, kalau yang capaian kurikulum Merdeka sekarang Bu, gimana caranya Bu? Kalau untuk kurikulum Merdeka kan RPP diganti dengan modul ajar ya Bu ya. Sama sebenarnya Bu, sama seperti itu juga. Kalau kita butuh 3 kali pertemuan berarti kalau 3 JP berarti kan 9 JP berarti. Jadi di modul ajar di alokasi waktu kita buat 9 JP atau 3 kali pertemuan. Berarti CP-nya pun 3 ya Bu? Modul ajarnya. Modul ajarnya boleh tergantung kebutuhan Ibu. Kalau rasanya modul ajar yang satu itu bisa dipakai untuk 3 kali pertemuan, silakan. Ya, gitu. Boleh silakan. RPP kan sebenarnya juga seperti itu kemarin, ya. RPP itu kan boleh satu RPP itu untuk 2 kali pertemuan boleh Ibu, ya. Bukan harus 1 kali pertemuan 1 RPP. Silakan ke apa kita kebutuhan kita silakan. Iya Bu ya. Oke, kasih Bu. Ya sama-sama. Sebelum saya lanjut, ini tadi ada yang chat di chat kita, Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk CP bukan Bapak pertanyaan tentang CP ya. Ini tadi barusan saya sempat lihat.
dari mana kita merancang CP. Jadi Bapak dan Ibu, CP itu bukan Bapak Ibu rancang, ya itu sudah ada di Permendikbudristek yang sudah kita bagi di grup, sudah ada file PDF-nya. Kemudian saya juga sudah membagi yang khusus untuk PAI saja dalam bentuk Word, sehingga lebih mudah Bapak Ibu hanya tinggal copy pastikan nanti. CP bukan Bapak Ibu buat, ya. CP itu pengganti dari KI dan KD di Kurtilas kemarin. Ya Pak dan Ibu ya, saya ingatkan kembali, CP sudah ada di Permendikbudristek, bukan Bapak Ibu buat sendiri, tinggal hanya copy paste ya. Kemudian ini sedikit lagi kurikulum Merdeka ada proyek, apakah 3JP sudah masuk proyek? Belum. Proyek itu 1 JP tersendiri nanti. Ya, 3 JP itu khusus kita tatap muka. Tuh. Kemudian silakan ini saya tadi ada Ibu siapa tadi ini? Ini nggak ada namanya ya, Ilin ada 701 SA ini siapa nih Ibu yang pakai muka? Nah, silakan Ibu. Tak tolong Bu Lina, Ibu ini. Ini nggak ada namanya, nggak ada namanya di Bu ya. Biar apa? Foto ulang Bu, saya belum masuk. Bentar Bu. Ibu. Saya. Udah silakan Bu. Sama Ibu siapa ya? Kalau bisa diri Bu. Ibu. Saya contohnya kan Bu, fase B itu kan untuk kelas 3 dan kelas 4. Jadi di kolom materinya itu pokoknya itu langsung dibuat untuk kelas 3 dan 4 Ya. Bu. Maaf Bu, namanya siapa Bu? Namanya Anggi ya? Bu. Anggi Luhu, iya. Kalau bisa di-rename ya Bu ya. Namanya itu. Iya, tetap sesuaikan dengan kelasnya. Konten materi tetap disesuaikan dengan kelasnya. Ya, silakan Ibu Safrianti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini mau bertanya tentang alokasi waktu yang SMA. Kan 3 jam, 1 jam proyek. Terus untuk di program semester nanti apa gimana itu Bu? Tatap muka misalkan kan 2 jam, yang 1 jamnya gimana kita menampilkannya di program semester? Apakah tertentu gitu? Maksudnya dalam bulan ini di minggu ke-4 proyek saja atau bagaimana ya Bu? Masih bingung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baiklah Bu Safrianti, ini yang kami dapatkan di waktu di Bogor kemarin, kita untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi yang namanya Prota dan Promes. Ya, memang ada saya lihat kita di link Prota ganti ini ya, tapi kalau yang penyampaian dari Pak Faisal langsung dari Kemendikbud kemarin, kita tidak ada lagi membuat Prota dan Promes. Karena artinya apa? Kita tidak terikat lagi, kita bebas. Kita bebas menentukan pembelajaran kita seperti apa, maunya seperti apa. Jadi makanya dalam alur analisis dalam analisis tujuan pembelajaran nanti akan kemarin kan di LK3 kita sudah mencantumkan langsung kita cantumkan saja alokasi waktunya. Tidak ada lagi dibatasi. Ini untuk kalau selama ini kan misalnya di elemen di aspek Al-Qur'an ini harus selesai dalam 3 kali pertemuan, ya kan? Nah, kalau di sini tidak lagi Pak Ibu Merdeka. Kalau rasanya memang belum apa ya silakan ditambah. Nah begitu, jadi ini yang kami terima kemarin ya dengan baik dari Pak Faisal maupun dari instruktur ya, tidak ada lagi kita membuatkan Prota dan Promes, langsung aja kita meletakkan alokasi waktu itu di elemennya di LK seperti di LK3 kemarin. Sesuai dengan kebutuhan kondisi anak kita masing-masing. Mungkin di tempat Ibu cukup 2 JP sudah 2 kali pertemuan selesai, tapi di sekolah satuan pendidikan yang lain mungkin dia butuh waktu lebih banyak. Nah, begitu. Jadi itu yang Merdeka itu seperti itu juga Bu Safrianti ya. Kita iya. Berarti gini Bu, misalkan materi semester 1 untuk 1 tahun selesai di semester 1 semester misalkan. Terus untuk semester selanjutnya gimana lagi Bu? Kita kan tadi malam di LK2 kan sudah memetakan konten materi. Iya, maksudnya kan, jadi Bapak Ibu semester 1 ya fokus yang materi yang di semester 1 saja. Jadi semester 2 bukan ada materi nanti. Enggak. Oh iya.
Jam udah kita ya. kan banyak, Bu. Maksudnya di semester 1 nggak ada proyek. Kita Oh, di pakai aja untuk semester tatap ada muka. proyek Bu Yanti. Setiap semester ada Nggak, proyek. iya, enggak maksudnya mungkin ada misalkan ada perencanaan di semester 2. Di semester 2 misalkan akan melaksanakan cuti, jadi diselesaikan materinya di semester 1 yang semester 2 apa boleh seperti itu nanti. Sehingga proyek anak-anak tinggal proyek aja di semester 2 apa boleh seperti itu, Bu? Oh enggak, jangan Bu, jangan seperti itu. Kita enggak sesuai dengan yang sudah kita susun ya. Oke. Terima Jadi kasih, Bu. ya sama-sama. Silakan Ibu Mary. Ya, Assalamualaikum, Bu. Ya. Ini Bu, masalah yang LK3 semalam, Bu. Ya. Ini kan sudah dibuat capaian pembelajaran per tahun. Terus, nah ini kan sudah dibuat tadi materi pokoknya. Dilihat di buku mengajar di Merdeka Mengajar itu kan ada huruf hijaiyah, Bu, materinya. 4 kali pertemuan di buku itu 1 kali 35 menit. Jadi kalau kita mengajarnya itu, Bu, yang 1 kali 35 menit itu sekedar huruf hijaiyah. Terus nanti yang keduanya lagi menulis huruf hijaiyah. Terus berarti materi huruf hijaiyah itu sekali dalam 1 minggu itu kan ada 3 jam pelajaran. Jadi kita mengajarnya habis jadinya huruf hijaiyah itu, Bu. Bu, kembali kami ingatkan ya, Ibu jangan terpaku dengan buku yang sudah ada. Silakan Ibu kembangkan. Ya, kalau memang butuhnya 4 kali pertemuan karena muridnya siswanya banyak mungkin, kemudian kompetensi awalnya mungkin masih rendah tentang huruf hijaiyah, silakan. Ya, jangan buku itu hanya sebagai panduan saja. Jangan itu diambil bukan baku ya. Silakan Ibu kembangkan sesuai kebutuhan Ibu. Ya. Nah, terus di sini capaian pembelajaran tuh apa? Yang di LK2 ya, tuh tinggal pindahkan saja, Bu. Tinggal pindahkan saja, copy paste saja. Yang namanya CP, Bu, tinggal pindahkan saja. Ya, Ibu tidak perlu membuat menyusunnya. Karena tinggal copy paste saja semuanya CP itu. Iya. Ya, makasih, Bu. Ya, silakan Pak Khairuddin ya. Ada nama. Bu Pipi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Tadi sudah diwakilkan oleh Ibu Merli tadi. Sebentar Pak. Ya. Sedikit Mungkin lanjut aja dulu ya Bu Lina ya, biar terpaham materi Bu Pipi gini ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang LK3 ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang LK1, 2, 3, nanti akan semalam kita sudah bahas dan di grup juga sudah bahas. Nah, kalau seandainya kita ulang lagi nanti tentang CP, apa itu CP, ambil dari mana, itu kayaknya tujuan dari diklat kita malam ini nanti nggak tercapai. Karena di malam ini kita ada target. Kita target malam ini sampai dari LK4 sampai LK berapa. Jadi takutnya nanti nggak capai target. Jadi materi yang semalam kita berharap malam ini sudah oleh LK6 bagaimananya dan alurnya. Kalau Bapak Ibu masih kurang paham, nanti bisa dilihat rekor semalam. Nah, jadi di grup juga kita nanti diskusi juga. Jadi kita untuk malam ini kita fokus ke LK4. Pertanyaan-pertanyaan tentang LK4 boleh, silakan. Setelah itu nanti masuk kita LK5, LK6, dan mungkin sampai LK6 atau 5 sekarang ya Bu Pipi ya. Jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya seperti itu supaya tujuan malam ini tercapai. LK berapa kita malam ini. Jadi pertanyaan akan kami layani tentang LK4. Nah, gitu. Jadi untuk mengefektifkan waktu nanti larut malam teman-teman yang di bagian Indonesia Tengah nanti udah kemalaman nggak bisa ikuti lagi ya. Mungkin gitu ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Silakan. Ya betul tuh. Mungkin ada pertanyaan. Kalau seandainya pertanyaan Bapak Ibu yang resen ini tentang LK4 kami kita lanjutkan dulu Bu Lina, kita tampilkan dulu yang langkah berikutnya yang 4 dan 5 karena itu berkaitan nanti kita tampilkan itu. Bagusnya seperti itu Bu Pipi. Silakan Bu Pipi. Oke. Terima kasih Bu Lina. Memang Bapak dan Ibu untuk mungkin nanti ada keraguan yang sifatnya mungkin lebih khusus, silakan nanti japri saja. Insya Allah kita akan jawab Bapak dan Ibu. Tapi mungkin kita lihat waktunya nanti ya. Yang jelas hari ini kita fokus dulu. Baiklah, saya akan mencoba langkah kita yang keempat lagi, artinya LK4 ya, LK4. Bapak dan Ibu, itu LK itu hanya untuk pengkodean saja kegiatan workshop kita.
Ya, bukan penamaan di ADM Bapak dan Ibu ya. ADM, penamaan di ADM nanti silakan ambil yang kepala itunya saja. Jangan hilangkan LK-nya. Nah, itu. Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk ke LK4 ya. LK4 itu adalah tentang untuk menyusun nanti tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran untuk di LK4 itu ada kaitannya nanti dengan LK5. LK5. Saya akan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin yang sudah mendownload di LK4. Nah, ini ya Pak dan Ibu. Nah, ini ada ya. Nampak ya Bu Lina ya? Ya, nampak Bu Budi. Nah, ini analisis alur tujuan. Oh maaf, ini LK6 nih, maaf. Saya Ya. 3. Ntar ya. K5. Ini LK4 ya. Ini LK4 ya. Ini. Nah, untuk LK4 kita mulai lagi pada Ibu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini nanti identitas seperti biasa, fasenya kita karena kemarin kita mengambil fase A, saya buat di sini fase A. Nah, untuk CP di kolom ini Bapak Ibu tetap tinggal meng-copy paste ya. Yang Bapak Ibu copy pastekan nanti dari dari capaian pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, karena di sini CP-nya bukan per elemen. Nah, CP Bapak Ibu ini nanti akan diambilkan dari CP yang ada di Permendikbudristek ini. Yang ada di Permendikbudristek CP. Screen-nya hilang. Ya, bentar. Sedang cek Bu Lina. Nah, ini ya, saya mau share screen untuk Mau share screen untuk CP-nya. Kok nggak muncul CP ya? Ini udah dibuka ini. Ntar kok nggak muncul CP ya. Saya contohkan dulu yang sudah jadi Bapak dan Ibu ya. Untuk yang sudah jadi. Nah ini. Nah Bapak dan Ibu, di Permendikbudristek itu sebelum deskripsi di masing-masing elemen itu kan ada tuh di atasnya itu pada akhir fase. Nah itu Bapak Ibu tinggal blok saja nanti sampai ke terakhir ya. Ini contohnya ini di fase B, yang ini contoh yang kita tampilkan. Nah karena kita hari ini baru mengerjakan fokus mungkin di satu kelas saja, silahkan Bapak Ibu langsung membuat 2 kelas seperti ini, silahkan. Nah jadi CP ini Bapak Ibu tinggal copy paste yang ada di Permendikbudristek yang sudah kita tampilkan kemarin ya. Kemudian elemennya ini elemennya tetap yang 5 itu. Lalu kelas ya boleh per kelas 1 saja atau yang akan kita ajarkan saja, atau langsung mungkin kedua kelas yang ada di fase tersebut. Tapi kalau saya sarankan, nah kita hari ini baru 1 kelas saja, kita fokus ke kelas yang 1 kelas itu saja. Nah lalu alur tujuan pembelajaran. Nah misalnya di sini aspek akidah. Lah Bapak Ibu mungkin bertanya, Bu kok enggak dari elemen Al-Quran dulu, kok langsung ke elemen akidah? Nah itu Bapak dan Ibu, silahkan Bapak Ibu berkreasi. Kalau memang rasanya butuh di elemen akidah pertama kali diajarkan, silahkan. Ya, tidak ada tertutup kemungkinan Bapak Ibu untuk merubahnya. Bapak Ibu mungkin inginnya di elemen Al-Quran, silakan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk bahwasanya ini tidak baku. Silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian, nah di sini baru Bapak dan Ibu, umpamanya kita di sini kelas 3. Nah, kita buat ini kode nanti dengan 3.1. Peserta didik dapat. Nah, apa yang kita harapkan dari peserta didik? Seperti Bapak Ibu ketika merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sampai nanti selesai untuk semua elemen. Itu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ada di masing-masing elemen. Nah, Bapak dan Ibu, semua ini tetap mengacu kepada CP dan mengacu kepada konten materi yang sudah kita buat di lembaran kerja sebelumnya. Karena di situ kan kita sudah petakan kemarin, mana materi di kelas di semester 1 di masing-masing kelas, mana materi di semester 2 di masing-masing kelas. Silakan. Hanya Bapak Ibu seperti biasa, tinggal menambahkan. Boleh pakai kata-kata peserta didik, boleh tidak. Silakan.
Ya, mau yang lebih lengkap supaya ada ABCD seperti yang biasa, silakan. Peserta didik dapat melafalkan surat Al-Fatihah. Peserta didik dapat apa yang Bapak Ibu harapkanlah dari CP itu, dari konten materi itu. Silakan, seperti biasa, tidak ada perubahan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mengerjakan di sini di LK yang ketiga ini, Bapak dan Ibu. LK4 ya, maaf, LK4 ini. Nah, di sini Pak dan Ibu, jadi di sini nanti CP tinggal tes ya yang ada di capaian pembelajaran yang di atasnya ya, yang bukan di deskripsi di elemen ya. Saya tidak bisa menampilkan CP tadi ya. Ntar saya coba dulu menampilkan CP. Saya buka dulu Pak dan Ibu yang kemarin saya kirim, yang tadi saya kirim di grup yang sudah dalam bentuk Word ya, supaya lebih mudah dan Ibu untuk meng-copy paste-nya nanti. Saya buka dulu yang ada di Word. Nah ya, saya cari dulu. Saya buka ini tadi. CP yang sudah dalam bentuk Word. Ya. Kalau enggak berarti yang ini saja Pak dan Ibu ya. CP. Kok enggak ketemu ini. Bentar. Udah muncul screen apanya? Share screen-nya? Muncul Bu Lina? Belum. Bentar. Jaringan ya. PDF aja, Bu. Kok enggak muncul dia ya. Dan maaf ya Pak Ibu, bentar. Nah ini dah. Terseluruh layar aja Bu. Nih, dah ini. Nah ini ya Pak Ibu ya. Untuk CP kita yang PAI ya. Nah, ini. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini Pak Ibu. Umpamanya di fase A. Ya, ini untuk mapel PAI. Nah, di sini Pak dan Ibu, fase A untuk 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu tinggal mengblok di sini. Mulai daripada akhir fase ini sampai ke selesai, sampai ke titik. Ya, sampai ke titik ini. Nah, ini Bapak Ibu blok ini, Ctrl C dan pastikan ke kolom yang ada di capaian pembelajaran di LK4 ini. Bapak Ibu ya. Ini saya nampak ya yang apa ini Pak Asri? Ini yang tampil sekarang masih CP ya? Sudah CP. Sudah, sepertinya Pak dan Ibu ya. Dikopikan ke sini. Nah, nanti baru di sini. Ini berarti kan kita umpamanya kelas 1 semua ya, kita kelas 1 semua yang akan kita buat di sini karena kita hanya baru 1 kelas. Nah, lihat Bapak dan Ibu, umpamanya di elemen Al-Qur'an. Di elemen Al-Qur'an ini adalah mengenal huruf hijaiyah, harakat, huruf hijaiyah bersambung. Nah, umpamanya di semester 1 kita mengajarkan tentang huruf hijaiyah, di semester 2 nanti tentang surat pendek, misalnya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu buat kode 1.1. TV share screen-nya bermasalah. Nggak nampak ya? Nggak nampak, tertutup. Bu Vivi aja di stop share screen-nya ini dulu. Kemudian share yang nggak usah tap Bu share, tapi share seluruh layar aja Bu. Berarti agar Ibu pindah-pindah pun nampak. Share seluruh layar ya. Oke, ya. Bentar. Nampak? Udah. Proses. Allah mantap. Oke. Nah, dia Pak Ibu ya ini ya, kita ulang lagi. CP yang tadi sudah kita blok, kita pastikan di sini. Nah, baru nanti elemennya, 5 elemen yang kemarin mulai dari Al-Quran hadis sampai dengan SPI sejarah peradaban Islam. Karena hari ini kita 1 kelas saja, berarti ini kita buat kelas 1 semuanya. Nah, bagaimana alur tujuan pembelajarannya? Di sini Bapak dan Ibu, ya. Sama seperti biasa. Misalnya peserta didik dapat ya apa yang kita harapkan dari konten materi huruf hijaiyah tersebut. Peserta didik umpamanya dapat melafalkan misalnya ya, melafalkan, selain melafalkan juga menulis misalnya, menulis ya huruf hijaiyah
berhakat, dan bersambung. Ya, misalnya ini contohnya Pak Ibu ya. Ini misalnya. Nah, ini untuk menentukan alur tujuan pembelajaran di setiap fasenya. Kemudian begitu juga nanti di akidah. Di akidah nanti kita buat 1.1 ya. Misalnya dia apa nanti elemennya, substansi materinya tentang rukun iman dan asmaul husna umpamanya. Di sini ada rukun iman, ada asmaul husna, kemudian ada mengenal malaikat. Ini umpamanya di kelas 1. Umpamanya kita ingin siswa itu mengenal rukun iman misalnya dulu ya. Kita buatkan peserta didik dapat menyebutkan rukun iman misalnya. Kemudian apalagi yang Pak harapkan ya, misalnya menyebutkan apa lagi atau menuliskan atau bagaimana atau menceritakan tentang iman kepada Allah. Silakan Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kan 1 ini tujuannya, 2 ini kan begitu sebelumnya. Kalau ini berlanjut saja dalam bentuk narasi Bapak dan Ibu untuk menentukan, menceritakan tentang iman kepada Allah misalnya ya, iman kepada Allah. Dia dalam bentuk narasi saja lagi Bapak dan Ibu ya. Tidak terpaku harus ada 1, 2, 3, tidak terpaku seperti itu. Nah, begitu seterusnya Bapak dan Ibu, untuk akhlak juga seperti itu. Di elemen akhlak, apa yang di sini yang diharapkan? Di sini kan peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai baik dan dalam ungkapan positif baik untuk dirinya maupun untuk sesama manusia, orang tua dan guru. Berarti ini akhlak, ya, akhlak kepada guru misalnya, akhlak kepada orang tua misalnya. Nah, misalnya sini Bapak dan Ibu juga peserta didik dapat ya, menjelaskan tentang perilaku baik ya, tentang perilaku baik dan hormat kepada orang tua. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya ini. Nah, itu. Nah, begitu juga nanti di fikih, begitu juga nanti di sejarah peradaban Islam. Nah, ini untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah di sini nanti, lalu nanti ini ada kaitannya nanti dengan LK berikutnya, itu di LK yang kelima Bapak dan Ibu, ya. Saya coba buka di sini. Nah, ini muncul Pak Asri? Muncul. Nah, di sini kita mulai menganalisis ya, yang Bapak Ibu tonton tadi di apa ya, di TikTok tadi ya, TP menjadi ATP, ada tadi itu ya. Nah, ini dia. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, baru kita merumuskan ATP-nya. Analisis alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ya, identitas seperti biasa, tidak ada identitas, tanda tangan itu sudah biasa Bapak dan Ibu. Ini elemennya tetap 5, capaian fase A. Nah, Bapak dan Ibu, ini kembali nanti CP-nya itu, ini saya tampilkan juga dulu sebelumnya yang sudah jadi ya Pak dan Ibu. Ya ini yang sudah jadi contohnya di kelas 4 ya. Nah, ini kembali kita ambil CP yang ada di masing-masing elemen. Nah, umpamanya untuk Al-Quran ya. Untuk Al-Quran umpamanya di kelas 1 ini di elemen Al-Quran. Nah, yang deskripsi yang kemarin Bapak dan Ibu. Nah, juga tinggal memblok di sini. Tinggal Bapak Ibu blok ini ya untuk elemen Al-Quran misalnya kelas 1 ya. Kita kontrol C, kita masukkan di LK kita yang kelima tadi. Tinggal pastikan. Lalu nanti, nah untuk langkah berikutnya berdasarkan contoh. Nah di sini Bapak dan Ibu kembali lagi mengkopikan yang tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun di LK yang keempat tadi. Tinggal pastikan ke sini di masing-masing elemen. Kemudian alokasi waktu kemarin sudah kita tentukan di LK 3. Silakan pindahkan di sini. Nah, tambahannya di sini adalah yang pertama yaitu tentang glosarium atau kata sulit atau kata kunci. Di mana diambilkannya? Boleh diambilkan di alur tujuan pembelajaran ini. Misalnya dengan kata-kata menguraikan, mungkin menunjukkan hafal, menumbuhkan kebiasaan. Mana kira-kiranya kata kunci atau kata sulit dari yang ada di tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun tadi. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, di sini langkah berikutnya adalah
itu menentukan, nah ini dia Bapak dan Ibu yang kemarin kita sampaikan, kenapa kita perlu mengetahui nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga disarankan kemarin dalam LK ada saya buatkan itu satu lagi tambahannya itu adalah nilai moderasi bersama. Ya, makanya kan sengaja kita kirim itu nilai-nilai profil Pancasila, ada nasionalisme, kemudian ada gotong royong, mandiri, silakan masukkan di sini. Bapak Ibu maunya di materi ini di Yang Hijayah tuh maunya nih profil Pancasilanya apa? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, silakan. Ya, boleh berkaitan dengan konten materi, boleh tidak, silakan Bapak Ibu. Begitu juga dengan nilai moderasinya. Silakan Bapak Ibu masukkan. Maukah yang religius misalnya, ya, sesuaikan silakan Bapak Ibu maunya apa. Di materi ini saya mau nilai Pancasilanya ini. Saya mau nilai moderasi bergamanya ini. Nah, kemudian materi ajar sudah kita tentukan juga sebelumnya, silakan masukkan di sini. Kemudian semesternya juga sudah jelas. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu tambahannya mungkin perbedaan dari untuk yang disampaikan kemarin, ditambahkan satu nilai moderasi beragamanya di analisis alur tujuan di sini, di analisis alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sini kita mulai sedikit mengembangkan pemikiran kita untuk menentukan profil Pancasilanya apa, begitu juga dengan moderasi beragamanya. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan, ini sifatnya dinamis, bukan baku. Silakan Bapak Ibu buat mau berkreasi sendiri, silakan. Ini hanya sekedar untuk sampel bagi Bapak Ibu, panduan dan pedoman bagi Bapak dan Ibu. Saya mau semuanya nilai profil Pancasila di elemen ini, silakan. Kalau rasanya memang Bapak Ibu sanggup. Begitu juga dengan moderasi beragama. Oh, saya ingin 2 saja nilai profil Pancasila, silakan. Nah, kenapa demikian? Karena nanti ini ada kaitannya dengan ketika kita untuk menyusun modul ajar. Begitu juga kita menyusun nanti profil proyek Pancasila, penilaian pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam sampai di LK5 ini, mungkin ya sebelum kita lanjut untuk ke modul ajar, bisa jadi mungkin untuk penyampaian mungkin saya secara umum sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan mungkin lebih pasnya nanti di ruang diskusi. Selagi sambil Bapak Ibu mungkin saat ini silakan mempraktekkan yang sudah disampaikan ini. Silakan Bapak Ibu praktekkan. Nah, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan mungkin di chat juga atau bagaimana, ya. Ini ada pertanyaan, apakah di kurikulum Merdeka juga ada KKO? Ada Bapak dan Ibu. Itu ketika merumuskan alur tujuan pembelajaran tadi, itu menggunakan KKO yang sudah selama ini juga kita pakai untuk kurikulum 13. Silakan Bapak Ibu ambil di sana nanti. Itu juga ada nanti di tujuan pembelajaran itu, silakan Bapak Ibu juga langsung masukkan pengetahuan, keterampilan, jadi tidak dipisah-pisah lagi. Kalau di K13 kita kan untuk menentukan tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang untuk KI 3 pengetahuan, ya kan Pak Asri. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran untuk KI 4 untuk keterampilan. Kalau sekarang digabung saja Bapak Ibu, dikolaborasikan saja, dipajukan saja semuanya, ya. Begitu untuk kurikulum Merdeka, penentuan tujuan pembelajarannya itu tidak perlu dionggok-onggokkan. Ini untuk khusus pengetahuan tujuan pelajarannya, ini untuk keterampilan, tidak. Silakan Bapak Ibu integrasikan saja semuanya. Nah, itu ya untuk yang berkaitan dengan untuk menentukan tujuan pembelajaran tetap menggunakan KKO yang sudah seperti biasa kita pakai. Mungkin itu dulu Pak Asri untuk sekedar mungkin penyampaian secara umum, mungkin bisa kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Kembalikan ke Bu Sri Herlina, saya juga mau bertanya kepada Bu Vivi. Oh iya. Iya. Silakan ya. Mungkin Bu Lina ada ya, Bu Lina? Ya. Silakan Bu Lina. Terima kasih Bu Vivi atas pencerahannya. Rasanya lebih kita diskusi nanti. 5 ya. Jadi malam ini insya Allah kapan K5 kita bahas tuntas. Baik Bapak Ibu yang masih ada unek-unek dalam hatinya, silakan keluarkan untuk sesi diskusi kali ini. Untuk yang pertama, sesi pertama kita buka 3 penanya dulu, kemudian kita jawab dulu, kemudian nanti kita buka sesi kedua.
Baik, silakan untuk yang pertama. Silakan Pak Asri dulu yang bertanya. Ini dikupas tuntas nih sama Pak Asri ini. Silakan Pak Asri. Oke, terima kasih Bu Sri Herlina. Nah, ini kesempatan bagus ya. Kita bertemu dengan instruktur nasional lah saya istilahkan ini kalau Bu Vivi tentang. Belum. Kenapa? Karena memang sudah dari nasional. Maka kalau sudah perwakilan provinsi itu namanya instruktur nasional, bukan begitu ya? Betul. Namanya ya. Nah, di sini tadi mungkin ya teman-teman juga meragukan Bu Vivi bahwasanya di situ kan kita akan masukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai moderasi beragama. Tentu nilai profil pelajar Pancasila itu sudah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek ya, Kemenristek Dikti ya Bu ya, atau moderasi beragamanya juga sudah ditetapkan, bisa jadi Kemenristek atau Kemenak gitu ya, moderasi beragama. Nah ini mungkin nanti kami mohon kepada Ibu Vivi, apakah dua nilai-nilai ini moderasi beragama dan juga profil pelajar Pancasila ini sudah ada nilainya yang ditetapkan ya, nilainya yang ditetapkan. Kalau sudah ada nilainya yang ditetapkan, mohon kami ya nanti agar teman-teman itu kan mudah menganalisisnya ya Bu ya. Oh di sini ini yang harus ditetapkan, walaupun tidak dia kan karena merdeka di sini dia boleh sesuai dengan materi, boleh tidak sesuai dengan materi. Yang penting anak itu nilai yang penting itu ditanamkan kepada siswa. Nah, berarti ini kan sama dengan nilai profil pelajar Pancasila dengan nilai moderasi beragama itu sama dengan KI 1 dan 2 berarti ya Bu Vivi ya, karena dia tidak diajarkan namun dibiasakan dan ditekankan kepada peserta didik ketika kita mengajar materi itu. Kalau saya istilahkan kepada KI lagi ya, KI 2 dan KI 4, nah ini KI 1-nya harus ditanamkan, ini KI 2-nya harus ditanamkan. Mungkin sama juga ya alurnya seperti itu ya Bu Vivi. Namun sekarang kita agak dibebaskan. Ya, bukan agak dibebaskan, memang bebas. Terserah kita mau nanamkan nilai apa, sesuaikan dengan kondisional masing-masing. Ya, mungkin itu nanti diluruskan sama Bu Vivi ya, gimana sebenarnya nilai itu, apakah diajarkan atau dibiasakan. Namun kalau analisis dari saya, apabila nilai itu hanya diajarkan, maka dia tidak akan terlaksana. Lebih baik dibiasakan saja ya, dan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, itu nanti mohon penjelasan lebih lanjut tentang nilai-nilai tersebut ya, agar nanti nilai itu tidak hanya tercantum di tercantum di perangkat ajar saja, tercantum di bahan ajar kita saja, namun pernah terrealisasi sama dengan KI 1, KI 2 Bapak Ibu hanya ada di RPP saja gitu ya. Namun pelaksanaannya nggak ada, yang tuntas KI 3, KI 4, KI 3, KI sibuk dengan itu saja, namun nilainya tidak terlaksana seperti itu. Nah kemudian narasumber kita yang kami hormati, tadi mungkin pertanyaan masalah KKU kan sudah dibahas juga ya Bu Vivi ya, bahwasanya KKU itu disebabkan alur tujuan pembelajaran ya. Dan pembelajaran nanti yang kata-kata sulitnya berarti dari kalau kita levelkan ke C dari C4 sampai C6-nya itu dimasukkan ke glosarium tadi ya Bu Vivi ya, kata-kata sulitnya ya seperti itu ya. Nah berarti seperti itu. Nah berarti teman-teman harus memahami ya, dalam membuat bahan atau perangkat kita di kurikulum Merdeka ini ya sistematis ya, terstruktur dari LK1. Kalau kita istilahkan Bapak Ibu ya, jangan terfokus LK-nya. Dari LK1 sampai ke LK7 nanti dia sistematis, nggak boleh terpisah. Ya, berarti paham dulu LK1, paham LK2, LK3, isi LK4 itu 5 selanjutnya itu tidak sulit. Kita cuma memindah-mindahkan. Asalkan Bapak Ibu berpikirnya itu terus LK1 selesai, LK1, LK2 pusing lagi nanti. Nah, itu mohon penekanannya
Anda Ibu narasumber, ini begini jalur kerja kita, ini 1, 2, 3, ini dia berhubungan ke masukan. Namun kalau untuk nilai-nilai tadi, kalau seandainya ada yang sudah ditetapkan moderasi beragama sekian nilainya 7 contohnya kan, kemudian untuk profil pelajar Pancasila itu ada 8 gitu. Berarti itu mohon di-share juga kepada peserta kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sri. Pertanyaan sekaligus penekanan terhadap materi kita yang 2 malam ini. Baik Bapak Ibu, untuk penanya kedua kami persilakan kepada Bapak Andi Jefrizal. Silakan Pak Andi. Andi Jefrizal ada? Kayaknya belum hadir itu Bu Sri, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut kepada Ibu Siti Kaptinasa. Silakan Ibu Siti. Enggak ada juga. Nah, silakan Bu Siti. Kita sapa Bu Siti ya silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, apakah di IKN implementasi kurikulum Merdeka menggunakan referensi K13? Apakah untuk dari Merdeka Belajar? Itu aja Bu. Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bapak Aris Faldi. Nah, di Bapak Aris semalam yang tergantung ya Pak ya. Silakan Pak Aris ada? Iya Bu, ada Bu. Ya, silakan Pak Aris. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya izin bertanya Bu terkait yang kemarin itu. Gak apa-apa nggih Bu nggih? Ya, enggak apa-apa. Nggih, yang pertama dengar Bu? Iya, Pak. Nggih, yang kemarin yang pertama saya tanyakan itu begini Bu, kemarin dalam penilaian siswa itu untuk kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka ini kan kayaknya berbeda tuh kemarin yang dijelaskan. Nah, terkaitan karena di kami sebentar lagi juga sudah masuk ajaran baru di 2022-2023 untuk mengambil, misal kita sudah mengambil nilai anak itu biasanya kan ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, di keterampilan itu kan ada yang produk, project, maupun portofolio, dan lain sebagainya. Itu di kurikulum Merdeka ini apakah ada lagi begitu? Nah, terus untuk yang pengetahuan tentu kan pasti ada penilaian harian tetap mungkin kayak PA-PAT-nya atau penilaian akhir semesternya pasnya itu pasti kan gitu ada mungkin. Nah, untuk itu dan yang penilaian itu. Lantas yang berikutnya ketika kurikulum Merdeka ini bagaimana ketika kita kan biasanya kalau mengajar agama apalagi anak SD kan Bung G, itu KIKD-nya kan terlalu banyak Bu. Berbeda dengan di kami minoritas ini agama Hindu. Berbeda. Nah, karena KIKD agama Islam itu berbeda dengan agama Hindu itu yang dia itu sedikit untuk KIKD-nya, dan kita ini kadang di pertemuan yang sekiranya itu tidak nutut, itu otomatis kita hanya sedikit saja kita sampaikan. Mungkin karena waktu yang kita ini kan itu tidak mencukupi, apalagi kami mohon maaf Bu di daerah minoritas itu banyak libur. Contoh ada persembahyangan kami di orang Bali libur. Kemudian kami juga tidak bisa memberi tugas kan Bu karena di sekolah kami diliburkan. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka ini mengalokasikan waktu demikian itu keterkaitan kami yang berada di provinsi seperti ini. Kondisinya begitu loh Bu. Apakah bisa untuk tidak KIKD yang biasa kita kenal itu digabungkan keterkaitan dengan alokasi waktu yang memang tidak memungkinkan gitu Bu. Jadi mohon kiranya petunjuk dan saran dari jenengan, mungkin dari memang sepisal seperti itu setiap provinsi kan berbeda dalam hal permasalahannya seperti itu.
Nah, untuk yang terakhir kami sampaikan terkait kami di Provinsi Bali ini sendiri memang masih kebingungan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Mungkin memang mulai dari kelas 1 dan kelas 4 oke lah, nggak apa-apa. Tapi apakah kami bisa diperkenankan nantinya jika di provinsi kami di Bali tersebut akan mengadakan pengkhususan kami sebagai guru PAI yang seluruh provinsi Bali untuk bisa melaksanakan hal seperti ini, Bu. Untuk demikian yang sekiranya bisa untuk melaksanakan perangkat pembelajaran yang siap begitu loh, Bu, dan mantap gitulah istilahnya seperti itu. Dan untuk yang sekiannya itu yang LK 1 sampai 7 itu di kurikulum Merdeka itu harus disiapkan semuanya, Bu, menurut jenengan. Nah, itu aja, Bu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau memang banyak dari kemarin kan numpuk jadi sekarang gitu, mohon maaf jadinya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena setiap manusia tidak luput dengan kesalahan, Bu. Jadi mohon maaf kiranya kalau memang ada hal yang penyampaian kami kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas responnya, pertanyaan dari kemarin ya. Semalam ada tidur kan Pak? Nanti gara-gara kemarin nggak bisa nanya, semalam nggak tidur. Ya itu makanya Bu, saya kepikiran. Nah, takutnya kalau sekarang nggak nanya lagi, besok nanya lagi apa nggak banyak ya, sekali yang saya catatnya itu. Makanya tadi pas awal luar biasa itu kayaknya. Makanya saya makanya itu, makanya selalu saya tanyakan karena kami kan berada di minoritas, Bu. Jadi mohon maaf yang Islamnya itu ya memang nggak banyak tapi ada, tapi ya itu Bu, kendalanya itu terlalu banyak libur kalau di daerah kami itu bagaimana itu seperti itu. Jadi mohon kiranya petunjuk. Bapak Ibu, udah ada ya 3 penanya yang muncul. Pertama dari Bapak Asri sekaligus mendekatkan alur kerja kita di workshop ini ya, alur kerja kita di workshop untuk persiapan angkat BBM kita. Jadi alurnya dari LK 1 sampai LK 5 yang kita pelajari hari ini itu saling berhubungan dan tidak bisa langsung LK 5 kita kerjakan, tidak bisa, harus kerjakan dari LK 1 dulu baru LK 2 sampai LK 5. Kemudian yang kedua ada dari Bu Siti dan yang ketiga dari Pak Aris. Silakan Bu Pipi untuk pencerahan dari pertanyaan teman-teman tadi. Baiklah, terima kasih Bu Lina, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Kami yakin masih banyak antrian raise hand-nya. Kita akan kupas satu persatu dan kita akan tuntaskan satu persatu insya Allah. Yang pertama dari Bapak Asri tentang nilai profil pelajar Pancasila dan nilai moderasi beragama. Itu sudah ada ya, sudah ada ditetapkan dari keputusan BAKSB. Itu sudah ada di regulasi. Silakan nanti Bapak Ibu buka di link regulasi, itu sudah ada tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai moderasi beragama. Kemudian tadi supaya lebih mudah saya juga kembali sudah screenshot nilai moderasi, itu sudah ada. Silakan Bapak Ibu pilih saja nanti. Begitu juga dengan profil Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan nilai-nilai yang 2 ini? Apakah kita ajarkan tersendiri atau bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu, nilai-nilai ini nanti diintegrasikan saja di materi yang Bapak Ibu sampaikan. Sama dengan ketika Bapak Ibu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter di kurikulum 2013. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ketika di K13 kemarin, di RPP-nya, di silabusnya, tolong masukkan nilai-nilai karakter. Yang kalau tidak salah itu waktu itu ada 18 nilai. Nah, sekarang ini untuk profil pelajar Pancasila yang 18 itu diramu, diringkas menjadi itu sebanyak 6 nilai. Itu sebenarnya itu juga Pak dan Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja lagi nilai profil Pancasila itu Bapak Ibu silakan nanti buka di materinya ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernilai kritis, mandiri dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu untuk nilai dimensi profil Pancasila. Itu regulasinya ada, silakan nanti dibuka Bapak dan Ibu. Untuk memudahkan saya sudah screenshot dan sudah dikirim di grup. Begitu juga untuk nilai moderasi. Nah, Bapak dan Ibu, nilai moderasi ini sebenarnya juga sudah dikembangkan. Pada awalnya hanya 7, tapi lebih dikembangkan sesuai dari hasil, kalau tidak salah itu kesepakatan di Bogor, itu ada nanti ada 9 nilai moderasi. Ya, tengah-tengah atau al-tawasud itu maksudnya adalah seimbang ya, adil, tegak lurus, istiqomah.
tidak. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan. Boleh menggunakan istilah bahasa Indonesia silakan. Mau menggunakan istilah bahasa Arab seperti di sini silahkan. Ya, silakan bagaimana Bapak Ibu mudah memahaminya saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, alur kita bekerja tadi, penamaan LK itu hanya dari saya saja Bapak Ibu, supaya kerja kita seperti yang disampaikan Pak As itu lebih terstruktur. Ini langkah pertamanya ini, kita namakan LK1 saja untuk mudah. Ya, tapi dalam perangkat Bapak Ibu itu tidak ada LK istilahnya. Ya, ambil saja namanya nanti dengan yang atasnya itu pemetaan capaian pembelajaran, pemetaan capaian materi pembelajaran, pemetaan di capaian pembelajaran per tahun, kemudian alur tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Kan sampai itu ke P5 kita itu ya. Yang pertama kemarin itu adalah pemetaan capaian pembelajaran. Yang kedua, pemetaan materi pembelajaran. Yang ketiga, yang malam tadi itu capaian pembelajaran per tahun untuk menentukan alokasi waktu. Kemudian malam ini yang keempat, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP ini adalah pengganti dari silabus. Ya, silabus sekarang tidak ada lagi Bapak dan Ibu, diganti dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, yang di situ sudah muncul di sana nilai moderasi dan profil Pancasila. Kalau di K13 kemarin ditambah di ujungnya itu dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Sekarang diganti dengan profil pelajar Pancasila dan nilai moderasi beragama. Nah, itu Pak dan Ibu ya. Jadi memang bagusnya kita bertahap mulai dari yang pertama, karena itu nanti akan berkaitan ya. Apa yang sudah Bapak Ibu kan kerjakan di LK1 nanti itu akan dilanjutkan di LK2, dikembangkan di LK3, dirinci lagi di LK4, dianalisis lagi di LK5. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau saran saya dari yang LK1 sampai LK5 itu diselesaikan di awal ini, ya. Karena yang sampai LK5 lah pijakan Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Karena nanti yang keenamnya langkah kita adalah mengerjakan sudah masuk ke modul ajar, ya, atau pengganti RPP nantinya. Dan yang ketujuhnya terakhir nanti bagaimana kita menyusun proyek pembelajaran berbasis proyek pelajar Pancasila. Nah, bagaimana nanti kita menyusun itu nanti, bagaimana rancangannya, bagaimana formatnya nanti, itu nanti akan kita bahas di terakhir Bapak dan Ibu. Ini kita berharap nanti malam ini kita berusaha sampai ke modul ajar, nanti skemanya Bapak Ibu sudah tahu nanti. Ya, bisa Bapak Ibu mungkin bandingkan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Itu ya. Untuk pertanyaan Bapak Asri, kita harusnya memang menurut alurnya. Kemudian Bapak dan Ibu, semua format-format sudah ada di link. Silahkan Bapak Ibu download di link ya. Semua belangko format sudah ada di link. Kemudian dari Ibu Siti, apakah untuk referensi kita bisa menggunakan buku kurikulum 2013? Silakan Ibu. Tidak Ibu silakan berelaborasi seluas-luasnya. Apakah hanya memakai referensi menambah dengan kurikulum 2013? Silakan. Tetapi alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu sekali-sekali juga menggunakan referensi yang lebih luas. Misalnya tentang materi kisah Nabi Muhammad, silahkan dengan diambil dari buku Sirah Nabawiyah. Ya, tidak terkemungkinan. Misalnya di kelas 6 tentang aspek nanti di Al-Quran untuk menerjemahkannya mau menambahkan di tafsir Al-Maraghi, kalau silakan ya. Untuk referensi Bapak Ibu terbuka seluas-luasnya. Tidak ada batasan dari referensi mana yang akan Ibu ambil. Itu ya untuk Ibu Siti. Kemudian Bapak Aris ya, ini Bapak Aris memang saya akan, kalau seandainya ada yang belum terjawab nanti Aris mohon diingatkan kembali ya. Tentang penilaian pengetahuan dan keterampilan tetap sama Pak Aris ya, juga ada nanti penilaian pengetahuan, juga ada penilaian keterampilan. Ini sifatnya dinamis, kemungkinan di dalam perjalanan nanti akan tetap ada perubahan-perubahan Bapak dan Ibu ya, akan tetap ada nanti penilaian kita pengetahuan dan keterampilan. Tetapi Bapak dan Ibu, narasinya bukan fokus lagi kepada CP menggunakan bahasa Bapak dan Ibu, tetapi jangan sampai keluar dari CP yang ada di masing-masing elemen. Itu ya, penilaian tetap seperti biasa. Bedanya nanti hanya di deskripsinya saja. Narasinya tidak menggunakan bahasa yang kalau sebelumnya di K13 kita kan tinggal mengcopy paste KD-nya ya. Tetapi Bapak Ibu sekarang silakan mendeskripsikannya dengan bahasa Ibu sendiri dengan melihat kepada CP yang ada di masing-masing elemen. Kemudian
KI dan KDK 13 terlalu luas ya dibandingkan dengan KI-KD di agama lain misalnya. Nah, itu Bapak Ibu salah satunya kenapa dimunculkannya kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingat atau silahkan buka kembali slide tentang materi implementasi kurikulum merdeka atau PAI dalam kurikulum merdeka. Salah satu dimunculkannya kurikulum merdeka itu adalah untuk mengatasi terlalu luasnya materi-materi yang ada pada kurikulum 2013. Nah, maka di kurikulum merdeka Bapak Ibu lebih dispesifikkan lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang kondisinya seperti tadi di tempat yang minoritas yang mungkin waktu PBM-nya lebih berkurang dari kita karena kondisi budaya di sana, silahkan disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu. Merdeka itu yang maksud Bapak Ibu ya. Merdeka Bapak Ibu bebas menentukan sendiri polanya seperti apa. Mungkin anak saya kondisinya seperti cukup sampai di sini saja. Ya sampai di mana Bapak Ibu rasa, tapi betul-betul pas materi yang disampaikan ke siswa kita. Sehingga kita tidak terbebani lagi. Nah, selama ini Bapak dan Ibu di dalam tayang itu juga disebutkan, Bapak Ibu, kita kan ditargetkan ya, di bulan Agustus kita sudah sampai harus selesai di materi ini, kan itu muncul di program semesternya. Nah, di K13, di kurikulum merdeka, di IKM, Bapak Ibu diberikan kebebasan. Makanya tidak ada lagi nanti, Bapak Ibu tidak diharuskan untuk menyusun program tahunan, dan juga program semester, dan juga KKM. Dan silabus diringkas ke ATP. Penambahannya hanya nanti dinilai moderasi. Ya, kalau PPK, penguatan profil pelajar Pancasila sudah biasa kita lakukan. Kemudian Bapak Aris, bagaimana nanti mengembangkannya untuk di Bali? Silakan Bapak. Silakan kita tetap konsultasi, insya Allah kita akan tetap membantu. Kalau memang Bapak ingin mengadakan kegiatan, silakan. Tapi Bapak Ibu, Pak Aris itu sebenarnya di Bali juga ada kemarin pesertanya, ya. Ibu Eni kalau saya tidak salah. Tapi bukan itu berarti Bapak, saya menghalangi Bapak untuk komunikasi dengan kami, bukan ya. Silakan kita nanti tetap intens akan mencoba membantu teman-teman di lapangan karena kami yakin ini masih baru bagi kita. Jangankan bagi Bapak dan Ibu, saya sendiri pun sebenarnya juga seperti itu. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan, mungkin kita untuk PAI khususnya jenjang SD itu sudah diberikan bekal tentang ini. Bagaimana kita menghadapi untuk kurikulum merdeka yang akan kita implementasikan di tahun ajaran 2022-2023 nantinya. Walaupun mungkin sebagian sekolah kemarin yang merupakan sekolah penggerak itu mulai dilaksanakannya. Jadi Bapak dan Ibu, komunikasi kita nanti akan tetap berlanjut, kita akan tetap diskusi, kita akan tetap saling berbagi. Yang mungkin bukan hanya dari saya, tapi juga dari Bapak dan Ibu ada masukan-masukan nanti. Kalau memang rasanya itu pas dan cocok kita pakai, ya mari kita pakai bersama-sama. Bukan berarti itu harus pakai yang dari saya, tidak Bapak dan Ibu. Ya, bukan seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti juga mengambil sumber dari berbagai hal, silakan Bapak Ibu padukan, silakan pakai mana yang Bapak Ibu nyaman. Ya, mungkin sementara Bu Lina kalau ada rasanya mungkin Pak Aris yang belum terjawab silakan tolong diingatkan lagi Pak Aris ya. Kemudian sebelumnya saya sedikit menanggapi yang ada di chat tadi tentang CP. Kalau CP Bapak Ibu tetap jangan Bapak Ibu rubah ya langsung copy paste. Tapi untuk tujuan pembelajaran itu bahasa Bu sendiri Bapak Ibu sendiri untuk tujuan pembelajaran. Kemudian TK juga seperti itu sama alurnya sama ya. Lihat Bapak Ibu juga lihat di CP-nya dan juga untuk penilaiannya. Untuk penilaian saya sarankan juga kepada Bapak dan Ibu, silakan pahami regulasi yang ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Itu sudah ada kami kirimkan di link materi kita. Itu Bapak dan Ibu. Tapi intinya tetap sama dengan K13 penilaian. Cuman untuk Bapak Ibu lebih jelasnya mungkin pahaminya lebih baik, lebih mudah. Silakan baca juga regulasi itu nantinya. Mungkin untuk sementara itu, nah kalau ada yang belum terjawab mungkin Pak Aris silakan. Atau Bapak Ibu yang tiga tadi. Sudah terjawab rasanya pertanyaan yang tadi Pak Aris? Nggih Bu, sampun Bu, sambil berjalan nanti gimana-gimananya nggih. Oke, siap. Makasih Pak Aris ya. Nggih, siap. Salam sama semuanya. Iya Pak Aris. Bapak Ibu, mungkin sudah sama-sama kita dengar. Untuk menghemat waktu nanti akan kita rangkum saja penjelasan dari Ibu Pipi. Kita buka sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, 3 penanya. Kami silakan kepada Ibu Susi Arianti. Silakan Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suaranya dibesarkan dikit lagi Bu. Jauh suaranya.
Di LK 5 ya Bu ya. Tadi dijelaskan ada profil pelajar nilai moderasi beragama. Yang saya tanyakan adalah tadi Ibu Pipi juga sudah mengakses 9 nilai moderasi. Apakah penerapan di kolom itu memakai KKO atau tidak gitu? Oh iya. Oke. Yang kedua, apakah ini per kelas atau per LK5 itu? KKO yang dipakai itu C berapa? KKO yang dipakai C berapa, Bu? Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Untuk pertanyaan yang kedua, kami persilakan pada Ibu Nur Latifah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya mau bertanya. Alhamdulillah sekolah kami sudah melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah tahun ajaran yang kemarin karena termasuk sekolah penggerak. Nah, kemudian kemarin itu saya baru tahu ternyata ada revisi di capaian pembelajaran. Nah, untuk elemen Al-Quran hadis, yang capaian pembelajaran yang tahun kemarin sama yang terbaru ini ternyata ada revisi dan berbeda. Yang awalnya Al-Hujurat ayat 13 itu untuk CP fase B kelas 4, ternyata dipindah untuk fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian buku ajar yang sudah dibagikan di sekolah, untuk bab pertamanya itu kan tentang Al-Hujurat ayat 13. Apakah nanti saya menggunakan materi baru dari sumber belajar baru atau bagaimana? Nah, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Nur Latifah. Pertanyaan yang penanya berikutnya ini ada, namanya nggak ada ya, Oppo A54. Silakan Bapak atau Ibu dulu, dengan Bu, Oppo A54. Oppo A54 tuh suruh rename aja dulu. Ini Bapak atau Ibunya nggak muncul nih. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada Ibu Nazli ya. Iya. Ya, silakan Bu Nazli. Makasih Bu. Ini tentang analisis akhir tujuan pembelajaran. Kalau di elemen jelas kemudian capaian fase alur pembelajaran setiap fase itu dengan bahasa ya kita sendiri, alokasi waktu kita sendiri. Yang jadi pertanyaan ini di poin glosariar itu apa? Belum jelas lagi, Bu. Rinciannya. Oke. Itu aja, Bu, pertanyaannya. Kemudian di profil Pancasila dengan nilai moderasi beragama itu sudah diterangkan Ibu tadi, itu di copy paste sesuai dengan permennya sudah ada. Dan materi ajarnya itu berarti materi ajar sesuai dengan PASE. Jadi yang pertanyaan tadi yang poin C setelah lokasi atau glosarium tuh, nah, belum paham lagi. Ada satu kolom ya Bu ya. Nah. Terima kasih Bu Nazli. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita serahkan kepada Ibu materi. Itu yang pertama dari Bu Susi tentang profil Pancasila. Kemudian adakah nanti tentang KKO. Kemudian dari Ibu Nur Latifah itu ada perbedaan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Kemudian pemakaian buku ajar. Tentang buku ajar ini rasanya sudah dijelaskan Bu Pipi. Untuk referensi atau buku ajar kita bebas merdeka menggunakan dari mana saja, yang penting sesuai dengan CP-nya. Kemudian yang terakhir dari Bu Nazli, silakan Bu Pipi. Baiklah, terima kasih Bu Lina. Kita akan coba tanggapi. Yang pertama dari Bu Suci, untuk profil nilai-nilai profil Pancasila dan moderasi beragama itu dibuat per fase, per kelas, dan per elemen.
Jadi di elemen di fase A di kelas 1, elemen Al-Quran hadis, silakan tentukan nilai Pancasilanya dan nilai moderasinya. Begitu juga di elemen akidah, elemen akhlak, fikih, dan di per kelas, per fase iya, per kelas iya, dan per elemen untuk menyusunnya. Kemudian ini juga tadi saya kaitkan dengan pertanyaan, apakah di profil Pancasila nilai itu pakai KAU, langsung masukkan saja nilainya. Misalnya di nilai profil Pancasilanya mandiri, langsung tuliskan kata-kata mandiri. Di moderasinya umpamanya nilainya umpamanya istiqomah, langsung masukkan itu saja, tidak pakai KKO. Kemudian juga Bu Suci menanyakan KKO yang dipakai di C berapa. Bapak dan Ibu, untuk pemakaian KKO tidak ada perubahan. Silakan sesuaikan. Di kelas fase A cocoknya KKO C berapa, di level berapa. Ya, sesuaikan dengan kompetensi anak kita. Tidak mungkin anak kita masih di fase A sudah kita pakai C, sudah sampai ke C4, kan tidak mungkin. Ya, di kelas 2 di fase A itu kita mungkin sampai di 2, C3 mungkin sedikit sebagian, silakan ya. Kemudian di kelas tinggi umpamanya kelas 4 nanti Bapak Ibu mulai dari KKO-nya C4 silakan. Itu sama seperti biasa ya. Sesuai dengan yang sudah biasanya kita laksanakan. Sesuaikan dengan kompetensi kemampuan peserta didik kita masing-masing. Karena kemungkinan itu tidak akan sama antara satu pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain, itu bisa jadi berbeda nanti, sesuaikan dengan kondisinya. Itu Bu Suci. Kemudian Ibu Nur yang sudah melaksanakan sekolah penggerak di kemarin, itu sekarang tentang capaian pembelajaran. Jadi Ibu, bagi yang memang itu memang sudah ada revisi CP yang kami kirimkan, itu sudah yang terbaru. Ya, saya tadi juga sudah konsultasi dengan instruktur yang di pusat bahwa itu memang sudah yang terbaru yang diberikan. Jadi untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini kita semuanya memakai CP yang sudah revisi yang terbaru ini. Lalu bagaimana dengan materi? Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Kalau masih ada yang bisa dipakai dengan buku yang sebelumnya yang sudah melaksanakan sekolah penggerak silakan. Kalau tidak silakan pakai buku yang baru atau dicari referensi yang lain yang sesuai dengan yang ada di CP tersebut. Bapak Ibu bebas ya. Kemudian Bapak Nasli tentang Nasli atau bahasa di Nazli ya, di alur tujuan pembelajaran itu sama dengan Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Bedanya hanya tidak lagi di kotak-kotak. Ini tujuan pembelajaran pengetahuan. 1 ini, 2 ini, 3 sesuai dengan turunan dari KD. Nah, ini tujuan untuk keterampilannya 1 ini, 2 ini. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu hanya dalam bentuk deskripsi saja lagi secara umum. Itu untuk alur tujuan pembelajarannya. Kemudian berkaitan dengan glosarium atau kata kunci ya. Silakan Ibu lihat nanti di tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun. Apa kata kuncinya, apa yang poin pentingnya di sana ya, yang Bapak Ibu nanti ahli dalam pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari. Cukup misalnya melafalkan, mungkin itu kata kuncinya, silakan buat kata-kata melafalkan. Mengidentifikasi, silakan buat kata-kata mengidentifikasi. Kata kunci atau glosarium itu tidak beda-beda tipis ya Bu Nasri ya, itu untuk di alur tujuan pembelajaran di kata kunci itu glosarium. Ya Bu. Ya, Oke, terima kasih Bu Pipi. Bapak Ibu, jadi intinya atau kesimpulan yang bisa kita ambil, IKM ini atau implementasi kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan dari K13 yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, di IKM ini apa penyempurnaannya? Kita tetap memakai ada panduan atau pijakan. Apa itu pijakannya? Itu Kemendikbudristek tadi. Ada Kemendikbudristek nomornya tentang ini ada. Jadi itu adalah pijakan kita. Jadi untuk melaksanakannya di sekolah kita masing-masing atau di satuan pendidikan kita masing-masing itu kita bebas merancang dan menentukan apa yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing, dan itu tidak terikat dan tidak sama dengan satuan pendidikan yang lain. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian tentang istilah-istilah di KM ini memang ada perubahan, tapi intinya tetap juga kita biasa merujuk kepada kurikulum 13 kemarin. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita merdekanya di sana. Kita merdeka mendesain pembelajaran kita merdeka mendesain tujuan pembelajaran kita sesuai dengan kompetensi peserta didik masing-masing.
Bisa jadi peserta didik kita yang satu satuan pendidikan tidak sama dengan satuan pendidikan yang lain. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Nah, itu dari asesmen awal ya Bu Titi ya. Jadi dari situ kita bisa mendesain bagaimana kita merancang pembelajaran kita. Nah, apa gunanya kita membuat perangkat yang kita pelajari pada workshop ini mulai dari LK1 sampai LK5 hari ini? Itu untuk memetakan dan memudahkan kita untuk bekerja atau melaksanakan pembelajaran kita nanti di sekolah. Nah, jadi LK kita ini mulai dari LK1 sampai LK5 kita rancang dan silakan kerjakan menurut alurnya, menurut urutan biar kita mudah mengerjakannya. Jadi kita mempunyai konsep tersendiri dalam memetakan atau merancang desain pembelajaran kita. Mungkin itu intinya ya Bapak Ibu. Dan kita merdeka di sini. Kita merdeka silakan berkreasi Bapak Ibu, berinovasi dalam merancang pembelajaran Bapak Ibu kelas di masing-masing satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya masih ada yang mau raise hand ya, satu orang. Kita silakan dulu pada Bapak Indra Gunawan, kemudian nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu, kemarin itu terkait masalah KKM ini kan di Merdeka Belajar nggak ada lagi Bu ya? Iya. Langsung saja pertanyaannya, ketika tidak ada KKM, apakah ada standarisasi nilai yang nanti ada pengaruhnya dari mulai sekolah tingkat rendah sampai tingkat secara praktikal, misalkan kita berikan tadi kan di glosarium ada kaitannya dengan nanti KKO itu boleh dari level 1, level 2 nanti kan kaitannya dengan nilai. Jadi kalau misalkan nanti di SD nilainya rendah, apakah nanti ada pengaruhnya jika sudah masuk ke SMP misalkan atau sampai ke perguruan tinggi. Nah, jadi untuk sementara pertanyaan itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah jelas pertanyaan Pak Indra ya tentang penilaian. Untuk pertanyaan kedua kepada Ibu Rahmawita, silakan Bu Wit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf videonya tidak dinyalakan karena sinyalnya. Ini mungkin agak kembali ke LK3 tentang alokasi waktu dalam pembelajaran ini. Sementara kami sudah menyusun di sekolah saya sudah menyusun daftar pembelajaran seperti biasa di K13 kita kan 4 jam. Terus kepala sekolah meminta kepada saya sendiri awal mulanya 4 jam itu dalam satu hari, satu kelas. Misalnya kelas 1 hari Selasa 4 jam sekaligus. Tetapi di semester pertengahan, semester 2 berikutnya diminta oleh kepala sekolah untuk dipisahkan. Hingga terjadilah contoh saja kelas 1 itu hari Selasa dan hari Kamis dibagi 2. Seperti itu. Nah, yang menjadi keraguan bagi saya sendiri di sini adalah dalam IKM ini kan Selasa dan Kamis itu 2 jam. Nah, sementara di IKM tatap mukanya yang 3 jam. Nah, yang 1 jam lagi kemana kita letakkan seperti yang pada daftar saya sendiri gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawita. Baik Bapak Ibu, kita tuntaskan dulu pertanyaan yang 2 ini dari Pak Indra dan Ibu Rahmawita. Dari Pak Indra tentang penilaian, yaitu ada kalau di IKM tidak ada KKM. Nah, apa patokan kita proses pembelajaran kita ini berhasil atau tercapai tujuan? Sedikit kami ulas seperti yang sudah dijelaskan Ibu narasumber sebelumnya, bahwa di IKM tidak ada KKM, tidak ada patokan dan tidak ada ukuran penilaiannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat berhasil atau tidaknya PBM kita itu dari proses.
karena masing-masing peserta didik akan berbeda di kompetensinya atau kemampuannya. Jadi kita bisa menilai dari proses pembelajaran. Nanti akan disempurnakan oleh jawabannya oleh Ibu narasumber. Kemudian tentang dari Ibu Rahmawita tentang alokasi waktu yang di SD itu ada 4 jam. Mungkin di sini bisa Bu Titi jelaskan. Silakan Bu Titi. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Lina. Memang betul apa yang disampaikan Bu Lina, rasanya itu sudah terjawab ya, tentang KKM tidak ada dan tidak ada bagaimana mengukurnya dilihat dari proses. Itu kan akan nampak nanti bagaimana perkembangan anak didik kita. Kemudian untuk ukurannya anak-anak kita itu tuntas atau tidaknya tentu kita lebih paham Bapak dan Ibu. Kita mengukur tuntas tidaknya anak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin dalam hal ini kita kembali kepada penerapan kurikulum merdeka. Ini kan berawal berdasarkan dari konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya setiap anak itu mereka itu sebenarnya sudah memiliki potensi. Ya, selama ini ada kita mengenal teori tabula rasa. Anak itu seperti kertas putih, ya, kertas kosong. Nah, itu yang saat ini sekarang pemikiran itu yang akan kita kita kembangkan lagi, bahwasanya anak itu dia bukan lagi kertas kosong. Anak itu sudah memiliki potensi yang samar-samar. Nah, potensi atau yang samar-samar itulah yang akan kita kembangkan nanti, supaya potensi yang positif, yang nilai-nilai positif dari yang samar-samar yang ada pada anak itu yang akan kita kembangkan, dan nilai-nilai yang negatifnya nanti bisa tidak dikembangkan, bahkan nanti bisa menjadi hilang. Nah, itulah dasarnya di salah satu menjadi dasar diterapkannya kurikulum merdeka ini. Makanya anak-anak kita itu kita ukur sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, memang itulah yang diterapkan saat ini pada kurikulum merdeka. Lalu bagaimana untuk jenjang lebih lanjut? Karena memang anak-anak kita itu kan sekarang sudah menjadi wajib belajar, ya, entah mulai dari SMP mereka lanjut ke SMA dan seterusnya. Gitu ya. Untuk KKM, Bapak Ibu, untuk mengukurnya silakan sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita masing-masing. Sedikit Bu, izin Bu, apa Bu tambahan tadi? Silakan, Pak. Karena kan begini Bu, contoh misalkan yang lebih jelasan begini, misalkan kita anggap saja misalkan kalau kami ngajar di SMA itu ketika anak kami tamat itu kan ada standarisasi nilai. Contoh misalkan untuk masuk polisi dia minimal misalkan 65 begitu. Nah, setelah adanya kurikulum merdeka ini, apakah nanti ke depannya sudah terstruktur dengan adanya misalkan dia mau masuk polisi standarnya sekian dan sekian, apakah tidak ada pengaruhnya ketika kita memberikan nilai itu di bawah 60 atau 65? Ataupun kalau kita misalkan kita buat nilainya tinggi, apakah juga ada pengaruh di dalam penilaian tersebut? Itu Bu. Oke, baiklah Bapak. Ini kan kaitannya nanti kalau seandainya anak akan umpamanya ya, dia akan masuk ke sebuah instansi, misalnya seperti polisi tadi, itu tentu tetap kan nilainya di rapornya kan ada nilainya itu. Ya, dan bagaimana kita memberikan standar nilai tentu sesuai dengan kemampuan mereka, itu yang jelas dulu. Nah, apakah nanti untuk masuk polisi yang misalnya di bawah 65 tidak bisa masuk ya, kalau saya buat itu dia tidak bisa mengikuti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, ini sifatnya dinamis, masih akan tetap melakukan perubahan-perubahan karena ini masih di tahap awal. Ya, saya sendiri mungkin terus terang tidak juga bisa memastikan nanti harus ujungnya seperti ini, tidak. Ya, saya diingatkan betul oleh narasumber kemarin. Kami diingatkan betul dari Kemendikbudristek bahwasanya ini semuanya masih dinamis, masih mengalami perubahan, Pak. Ya, kita ikuti alurnya nanti ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kemudian masalah Ibu Bu Wita ya tentang untuk masalah jam. Ini Bapak dan Ibu ya. Ini kalau saya sendiri ya yang juga merupakan saya juga pengalaman dulu di kurikulum 2013 sebagai salah satu instruktur di Mapel PAI walaupun di jenjang SD, saya juga masih ingat ya bahwa kita untuk PAI itu jangan dipisah jamnya. Ya, SD 4 JP tetap dalam satu kali pertemuan, begitu juga nanti SMP dan SMA 3 kali pertemuan, jangan dipisah menjadi 2-2 atau 3. Dan itu juga bisa kita berlakukan untuk di kurikulum merdeka. Kenapa Bapak dan Ibu? Yang pertama, kalau seandainya dipisah 2 JP itu Bapak dan Ibu,
itu tak terasa waktunya hanya sebentar saja. Sehingga nanti pembelajaran kita itu terputus ya, antara pengen tahu dan keterampilan tidak terputus dan kurang nyambung jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran kita dalam satu hari itu menjadi tidak tuntas. Lalu bagaimana dengan kondisi di sekolah masing-masing? Silakan Bapak Ibu sampaikan dengan alasan yang seperti itu. Karena saya masih ingat ketika dulu kami dilatih di LPMP, instruktur mengingatkan untuk PAI jangan dipecah jamnya, ya, sehingga pembelajaran kita dalam satu hari itu benar betul-betul dia nanti tuntas. Itu. Nah, jadi kami berharap mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi, digabungkan kembali. Itu mungkin secara dan juga secara administrasi, ketika nanti Bapak Ibu menginput jadwal di EMIS itu akan bermasalah nanti kalau dipisah itu. Ya susah nanti untuk mengisi di EMIS, nanti Bapak Ibu akan kesulitan nanti kalau dipecah jamnya. Jadi kami di sini menyampaikan bahwasanya nanti kita memakai 4 JP atau 3 ditambah 1 untuk proyek nanti, tetap jangan dipisah. Ya, jadikan itu untuk 1 kali pertemuan. Nah, bagaimana menyampaikan ke sekolah? Silakan Bapak Ibu sampaikan ke sekolah dengan analogi seperti tadi. Yang pertama apa? Kita itu pembelajaran kita itu pengetahuan dan keterampilan serangkai sejalan semuanya ya. Nah, supaya pembelajaran kita itu utuh dan tidak terputus besok diulang lagi. Nah, Bapak Ibu bisa itu menjadi salah satu alasannya. Dan yang kedua, dan memang itu yang disampaikan di regulasinya mulai dari K13 kemarin. Ya, Ibu utuh dan tidak terputus dan selesai pembelajaran kita itu dalam 1 atau 2 kali pertemuan itu. Jadi kalau menurut saya itu jangan dipisah. Tetap seperti biasa. Itu ya Bu Ita ya. Maaf Bu Silakan Vivi. sampaikan nanti ke sekolah. Maaf Bu Vivi. Sebelumnya saya juga sudah 4 jam, satu kelas itu langsung 4 jam. Ini dipisah ini baru 2 semester baru. Permintaannya dengan saya sudah kemukakan alasan-alasan yang Bu Vivi terangkan tadi, tapi namun bagaimana lah namanya kepala sekolah tidak tahu lah kita bagaimana. Dan beliau tidak terima. Nah, dia usulkan juga agar dipisah menjadi 2 jam. Memang antara daftar pelajaran yang realita dengan yang ada di EMIS itu memang agak berbeda. Jadinya gitu. Namun permintaan saya untuk digabungkan kembali itu sebenarnya sudah susah kembali gitu. Tapi namun bagaimana cara solusinya untuk ke depannya bagi saya yang dipisah gitu. Oke. Berarti ini intinya komunikasi ya. Komunikasi nanti kita dengan hashtag 2 enggak? Hashtag 2 itu. Iya. Maaf ya Pak. Sudah dikomunikasikan. Gini aja Bu Ita, kalau apalagi nanti kalau kita memang nanti 3 JP, kita kan belum tahu nanti ini ke depannya nanti kita ya. Jadi bisa mungkin Ibu sampaikan, kita sudah menerima materi tentang kurikulum merdeka untuk PAI langsung dari yang pelatihan di Bogor, silakan. Itu memang tidak boleh dipisah, boleh silakan Ibu sampaikan alasannya seperti itu aja, nanti tidak mungkin ya. Supaya Ibu nanti nyaman dan aman juga dalam pembelajarannya, dan juga nanti apa yang kita input di aplikasi tidak berbeda dengan kita lakukan di lapangan. Itu aja mungkin ya. Ya Bu Wita ya, saran saya itu aja, karena kalau kita terlalu memaksakan kita takutnya nanti gimana ya. Bisa jadi mungkin itu salah satu nanti alasan Bu Wita nanti menyampaikan untuk mulai tahun ajaran berikutnya ini. Iya. Kayaknya harus bawa regulasi. Rasanya sudah dijawab oleh Bu Vivi. Iya Pak, bawa regulasi Pak. Sedikit Bu Wita, mungkin nanti untuk membuat alasan ke kepala sekolah, nanti ini kita akan ada rekamannya. Nah, nanti silakan diputar rekaman ini. Iya. Rencananya mau begitu Bu. Rencananya. Jadi nanti putarkan ke kepala sekolah. Nah, ini Bu ya atau Bapak dari narasumber kami di PAI. Kalau jam PAI itu jangan dipisahkan. Memang terasa kalau dipisahkan itu tidak akan terasa pembelajaran tidak kita. tuntas. Apalagi di kurikulum merdeka nanti ada proyek keterampilan kita bebas kalau udah terpisah. Jangankan terpisah dengan hari, terpisah dengan jam istirahat aja itu sudah
Ya. tidak alur Kurang efektif lagi. Mengkoneksikan kembali pemikiran anak itu sulit. Butuh Nah, waktu. makanya memang lebih baik dan memang bagusnya itu disatukan 4 jam 1 kali pertemuan. Itu nggak akan terasa pembelajaran kita kalau seandainya pembelajaran kita seperti di kurikulum Merdeka ini. Baik Bapak Ibu semua, Pak Arif tadi udah Ini sebentar Bu selesai Lina. Pertanyaannya. Ada sedikit di chat Ya, yang kita jawab nampak yang ini di chat supaya lagi. ya, supaya nampak ini ya. Ya. Ini ada apakah proyek di luar dari 3 JP untuk SMP? Iya, ya proyek itu Bapak dan Ibu di luar 3 JP. Jadi jam kita itu 3 tatap muka, 1 proyek. Nah proyek ini nanti kita kolaborasi, bukan kita sendiri. Kolaborasi nanti mungkin di materi terakhir nanti kita sampaikan seperti apa pembelajaran proyek. Makanya PA itu tetap 4 JP sebenarnya, bukan 3. 3 tatap muka tambah 1 proyek, jadi tetap 4. Ya di luar ya. Jadi 3 itu di luar proyek. Oke. Mungkin itu Bu Bibi karena kita juga mendengar kalau ada 1 proyek ya dari dalam 1 semester itu. Jadi Bapak Ibu ini udah ke depan pemikirannya dan nggak sabar lagi menunggu penjelasan tentang pembelajaran proyek itu bagaimana kolaborasi dengan mapel lain. Terus terang saya juga penasaran juga tentang ini gitu. Jadi baik Bapak Ibu mungkin pertanyaan sudah terjawab semua dan ada Bu masih ada ya, masih ada yang mau bertanya. Silakan Ibu Afrina Delfitri. Sebelumnya Bu Sri Herlina, Bu Vivi, ini sebelumnya ini ya, sebelum pertanyaannya. Ini saya karena rekam dan itu nampak jam gitu ya. Sekarang sudah jam 21.40. Tadi Bu narasumber kita menyampaikan pembelajaran kita hari ini itu sampai kepada LK6 gitu ya. Ini dibahas sampai LK5. Ini kan nanti kalau sudah jam 22 di tempat teman-teman kita yang di WITA dan WIT, nah itu sudah berbeda pula jamnya, mungkin jam 12 atau jam 1 gitu. Ini saran dari kita, Ibu pemateri. Bahas itu langsung buka di Bali udah 10:30 LK6, berarti buka dulu LK6-nya, nanti pertanyaan yang ini baru dilanjutkan. Ketika sudah tidak ada waktunya nanti berarti pertanyaan bisa di close. Kalau materi kan nggak bisa di close gitu Bu ya. Ya silakan. Bagaimana yang terbaik menurut host lah gitu. Sulawesi sudah 10:30 sekarang. Setuju Iya, Bu, di Bali setuju. udah jauh ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sampai LK6 ya Bu Bibi? Ya kita buka langsung ke modul ajar. Jadi besok kita buka sekilas dulu Bu Lina tentang modul ajar. Ibu, Bapak Ibu besok bisa mungkin kita tuntaskan LK6 dan LK7 gitu ya. Artinya LK6 LK7 besok saja, LK7 besok saja. Untuk proyek besok saja fokus besok. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan kita lanjutkan nanti rawat jalan ya di grup. Tunggu dulu Bu, pertanyaan satu dulu Bu. Alvina ya, silakan Bu. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini tentang LK4 tadi Bu. Kan di sini di blanko di formatnya ada elemen. Di elemen itu kan alur tujuan pembelajaran dalam setiap fase kan gitu. Jadi apakah alur ini kita mengisinya umpamanya pada Al-Quran dan hadis, kita membahas tentang surat An-Nahl pada yang pertamanya. Yang kemudian kita ada lagi membahas dalam Al-Quran dan hadis tentang surat Al-Hujarat. Apakah kita membuat per suratnya seperti itu di alur tujuan pembelajarannya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Makasih Bu Afrina. Kepada Ibu Pipi mungkin bisa diulas sedikit, kemudian lanjutkan ke LK6 ya Bu. Jadi kita ulas pertanyaan Bu Afrina, rasanya ini tadi udah dijelaskan juga. Kemudian lanjut kita ke LK6. Insya Allah nanti jam 22 WIB kita tutup materi workshop kita hari ini. Silakan Bu Pipi. Oke, baiklah saya tanggapi dulu sedikit berkaitan dengan menyusun tujuan pembelajaran. Jadi Bu, di LK3 atau LK2 yaitu pemetaan LK3, pemetaan materi sudah dibuat dibagi per semester.
Ya, di semester 1 umpamanya surat satu surat saja, nanti surat berikutnya di semester 2. Nah, untuk tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan materi itu saja, Bu. Kalau satu surat saja ya satu surat saja. Rasanya tidak mungkin ya dalam satu semester itu dalam elemen Al-Quran hadis kita sampai mengajarkan 2 surat. Saya pikir itu tidak akan bisa tercapai rasanya itu begitu. Jadi dalam satu semester itu elemen Al-Quran itu cukup 1 surat saja atau 1 hadis saja Ibu ambil, silakan mau ngambil hadis kah sesuai dengan yang ada di CP-nya, mau mengambil ayat pendek atau mengambil ayat Al-Quran silakan, tapi 1 saja diambil. Nah, untuk alur tujuan pembelajarannya juga dari sana Bu narasikan nanti. 1 saja ya Bu ya. Nanti kan itu kan sudah kita bagi per semester konten materinya. Terima kasih Bu. Oke. Baiklah ya, kita lanjut ke LK5 dulu ya Bu Lina ya. Kita persilakan Bapak Ibu ya. LK6 ya untuk ajar. Saya sampaikan jelas saja Bapak dan Ibu. Dalam waktu 15 menit ya Bu Bibi. Insya Allah kita usahakan. Kita hanya melihat sekilas. Silakan Bapak Ibu besok mungkin mengeksekusinya. Kalau ada kendala nanti kita diskusikan mungkin malam besok ya. Sekalian jalan Bapak Ibu mengerjakan sampai ke alur tujuan pembelajaran yang terakhir tadi di LK5. Untuk modul ini Bapak dan Ibu, modul yang kami tampilkan di drive kita itu hanya salah satu contoh ya. Silakan Bapak Ibu, saya juga sudah menampilkan di materi itu bermacam-macam bentuk modul ya, dan tim juga sudah mengirim di grup kita itu link-link contoh-contoh modul. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti berkreasi menyusun modul sesuai dengan yang mungkin yang lebih mudah Bapak Ibu pahami, dan yang kita tampilkan malam itu adalah semacam untuk memudahkan langkah Bapak dan Ibu, memandu kita dalam menyusun modul. Yang jelas, modul dalam kurikulum Merdeka adalah pengganti RPP di kurikulum 2013. Jadi tidak mengenal dan membuat RPP, tapi yang kita buat adalah modul ajar. Nah, kami tayangkan sebentar, kami tayangkan apa-apa saja ya yang bisa kita, bagaimana kita menyusun sebuah modul itu. Ya, untuk penulisannya, untuk formatnya, untuk membuat seperti apa Bapak Ibu silakan. Mau buat di Word, mau buat dalam bentuk PowerPoint, mau buat menggunakan Canvas, mau bentuk infografis, silakan Bapak Ibu. Ini hanya semacam panduan saja bagi Bapak dan Ibu ya. Saya ingatkan lagi, ini tidak baku, ini hanya sebagai panduan saja dan jangan berfokus dalam hal ini. Ya, silakan hanya sebagai panduan saja. Yang jelas Bapak dan Ibu, di dalam modul ajar itu tentu ada identitas kita, identitas Mapelta, dan juga ada konten materi dari modul kita itu. Ya, konten materi. Kemudian identitas sekolah. Identitas sekolah kita termasuk nama satuan pendidikan, tahun pelajarannya, tahun berapa, kemudian kelasnya, dan alokasi waktunya. Nah, kalau memang satu modul ini bisa Bapak Ibu pakai untuk 2 kali pertemuan silahkan. Ya, berarti tinggal mengubah alokasi waktunya. Kalau ini umpamanya untuk 2 kali pertemuan berarti 6 JP, kalau kita nanti pakai 3, 8, kalau pakai 4, dalam kurungnya buat 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, silakan. Nah, kemudian juga kita cantumkan di sini target peserta didik. Jadi target peserta didik ini misalnya di kelas 5, berapa orang siswa kita di kelas 5 itu. Kemudian moda pembelajarannya bagaimana? Daringkah atau luringkah? Karena ada kemungkinan nanti Bapak dan Ibu ya, dengan efek dari pandemi kemarin, umpamanya kita sudah merancang modul ini sudah kita buat. Ternyata pada hari kita masuk di kelas itu yang kita rencanakan, ada instruksi dari kepala sekolah karena ada sekolah, umpamanya sekolah kita dipakai untuk kegiatan. Anak-anak belajar di rumahnya Bapak Ibu daring saja. Bisa jadi Bapak ganti nanti dengan daring. Nah, itu ya. Itu moda pembelajarannya seperti apa. Nah, masuk kita lagi ke komponen utama yang ada di sini. Yang pertama, fase capaian pembelajaran. Sesuaikan. Kalau kelas 5 tadi tentu ini di fase C. Nah, kemudian domain capaian pembelajaran atau elemen. Ya, nah karena ini tadi konten materinya saling menghargai, maka elemennya adalah akhlak. Ya, kalau dia tentang ayat pendek atau hadis, tentu elemennya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau nanti materinya tentang ibadah, tentu
Nanti elemennya adalah fikih. Nah, kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kopikan yang sudah kita buat sebelumnya tadi di LK 4, tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi awal. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini kemarin ada sedikit terlupa saya jemput ya Bapak dan Ibu. Izinkan saya menjemput. Maaf, ini terlupa kemarin. Nah, kompetensi awal ini adalah bagaimana kita memetakan kemampuan peserta didik kita tentang materi yang akan kita ajarkan. Nah, itulah Bapak Ibu yang disebut dengan penilaian asesmen diagnostik. Nah, bagaimana kita melihat kemampuan anak. Contoh, kita akan mengajarkan untuk saya buka dulu sedikit materi kita kembali tentang asesmen diagnostik. Ini belum tersampaikan belum tersentuh oleh kita. Nampak ya Bu Lina ya, untuk mengetahui kompetensi awal tadi. Share screen-nya bermasalah kayaknya. Belum Bu. Belum nampak ya? Keluar saja kembali Bu Vivi. Oke. Share seluruh layar. Dah. Oke, siap. Oke. Ini ya. Nah, kita Bapak dan Ibu, pembelajaran kita saat ini, mungkin Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri, modanya banyak ya, dengan efek pandemi kemarin ini yang terjadi kondisinya. Anak yang belajar di rumah ada yang didampingi orang tua, ada yang guru turun ke rumah guling, guru keliling, ada anak yang belajar sendiri juga ada. Ini nanti kita melihat bagaimana pembelajaran untuk asesmen diagnostik tadi Pak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita ambil poin intinya saja nih. Bagaimana kita memahami makna asesmen diagnostik ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk asesmen diagnostik ini itu adalah merupakan asesmen penilaian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi anak kita, apa kekuatan yang dimiliki oleh anak kita, apa kelemahan dari anak didik kita. Nah, asesmen diagnostik ini bisa bersifat kognitif dan bisa bersifat non-kognitif. Nah, bagaimana diagnostik yang kognitif itu yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya, seperti kita akan mengajarkan tentang surat Atin. Anak kita ini sudah mampu enggak dia membaca Al-Quran atau belum? Sudah paham enggak, tahu enggak dia dengan huruf hijaiyah? Ya, itu kognitif untuk mengetahui berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Mungkin kita bisa bertanya mungkin dengan anak sebelum kita masuk ke materi ini. Ya, kita sudah mengajarkan melafalkan surat Atin, ternyata ada siswa kita itu dia yang sama sekali belum mengenal huruf hijaiyah. Kemungkinan itu tentu ada. Nah, itu kita bagaimana mengetahuinya? Melalui asesmen diagnostik kognitif. Nah, bagaimana dengan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui bagaimana kondisi kondisi mental anak kita, kesiapan dia untuk mengikuti pembelajaran. Apakah anak kita sudah siap belajar? Apakah dia kondisinya senang atau tidak? Apakah dia sudah sarapan atau belum? Kondisinya sehat atau tidak? Atau bisa juga dilakukan di akhir pembelajaran, ya? Apakah anak itu nyaman dia belajar tidak dengan kita? Itu yang asesmen yang diagnosis non kognitif untuk mengetahui kompetensi anak kita, bagaimana kesiapan dia untuk belajar, tapi tidak ada kaitannya dengan konten materi yang akan kita ajarkan. Nah, pertanyaan yang kita berikan itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sifatnya uraian, ya. Jangan pertanyaan apakah anak ibu sudah makan? Jawabannya sudah, kan itu saja jawabannya. Nah, bagaimana perasaan anak ibu pergi ke sekolah hari ini? Ya, bagaimana sarapan dibuatkan oleh orang tuanya di rumah? Nah, seperti itu Bapak Ibu kita untuk melihat untuk menganalisis non-kognitif dari kondisi anak-anak kita itu sebelum mengikuti pembelajaran. Ya, jangan sifat pertanyaan jawabannya ya tidak, sudah atau belum. Kita mengelaborasi kondisi daripada anak-anak kita. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita kaitkan kembali dengan ini Pak Ibu mungkin untuk materi lainnya mungkin bisa Bapak Ibu baca saya yang kita sampaikan tadi. Nah, untuk asesmen non kognitif untuk mengetahui bagaimana psikologi anak, bagaimana sosial emosi anak kita, bagaimana aktivitas dia belajar di rumah, bagaimana kondisi keluarganya. Sedangkan asesmen kognitif untuk
mengidentifikasi sejauh mana kompetensinya tentang materi yang akan kita pelajari. Atau sejauh mana dia sudah menguasai materi yang sudah kita berikan di akhir pembelajaran nanti. Nah, ini nanti kita kemukakan, kita buat di modul ajar kita. Ini tujuannya pada Ibu ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini untuk mungkin kalau non kognitif kita suruh dia bercerita di depan, ya mungkin bagaimana perjalanan dia ke sekolah, nyaman dan dia berangkat ke sekolah, ya. Nah, itu untuk mengetahui psikologi anak kita, ya. Kemudian ya Bapak Ibu ya, mungkin untuk ini bisa mungkin dalam bentuk ekspresi juga bisa ya. Kita tampilkan untuk silakan Bapak Ibu variasikan saja nanti ya dengan wajah gembiranya atau wajah sedihnya mungkin. Nah, ini misalnya contoh pertanyaannya ya, silakan nanti Bapak mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang menggali kondisi psikologis anak-anak kita. Misalnya bagaimana perasaannya belajar di rumah, apa kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Boleh anak menjawab dengan langsung bercerita di depan, boleh mungkin dalam bentuk tulisan di kertas supaya kita tahu bagaimana kondisi psikologis anak kita. Nih ya. Nah, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana kompetensi anak terhadap materi kita yang akan kita ajarkan. Mengidentifikasi kompetensi peserta didik kita. Ya, ini bisa dilaksanakan di awal sebelum kita masuk ke materi. Dalam mungkin dalam 1-2 pertanyaan silakan ya. Ini secara sederhananya terstrukturnya kita siapkan umpamanya beberapa soal ya. Kalau dia umpamanya di kelas, saat ini kita di kelas 5, kita lihat materi di kelas 4. Ada anak-anak yang ingat misalnya kita buat soal di 2 soal di kelas sebelumnya, 6 soal di kelas yang sedang berjalan, dan 2 kelas di kelas yang akan ditempuhnya. Itu salah satu contohnya untuk membuat soal untuk mengetahui cara melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif dari anak-anak kita ya. Ya, sesuai dengan materi CP yang ada ini Pak dan Ibu ya, untuk analisis. Nah, ini nanti yang akan kita cantumkan di modul ajar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini Pak dan Ibu. Nah, misalnya ini contoh Pak dan Ibu, ini sebenarnya tidak ada kaitannya, ini contoh yang saya buat kemarin. Nah, misalnya kita mau mengajarkan elemen Al-Quran hadis. Anak kita itu dari asesmen yang kita berikan, ternyata anak kita itu sudah mampu dia membaca Al-Quran. Nah, berarti kalau anak kita sudah mampu membaca Al-Quran, kita bisa langsung mungkin untuk menghafalkannya. Nah, itu kompetensi awal. Bagaimana kompetensi awal dari peserta didik kita. Kemudian profil pelajar Pancasila, tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita buat di ATP tadi. Begitu juga dengan moderasi beragama. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu maksudnya adalah sejauh mana pemahaman anak dari materi yang akan kita berikan itu, kira-kira maknanya nanti yang kita ambil itu apa. Contoh, dengan konten materi taharah atau bersuci. Jadi pemahaman bermaknanya misalnya bagaimana peserta kita itu dididik itu membiasakan hidup bersih dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi pemahaman bermakna itu dilihat dari konten materinya. Apa yang kita harapkan dari konten itu nanti? Makna yang bisa nanti diambil oleh anak dan bisa mereka implementasikan. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini istilah baru yang mulai kita biasakan Bapak dan Ibu di kurikulum Merdeka. Mungkin di Bapak Ibu yang sudah mengikuti program penggerak sudah terbiasa ini. Nah, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan untuk juga hampir sama dengan asesmen diagnostik kognitif. Pertanyaan untuk mengelaborasi pengetahuan anak tentang materi yang akan kita ajarkan. Contoh, kita akan mengajarkan tentang materi umpamanya kisah Nabi Muhammad. Apa pertanyaan pemantiknya? Siapakah Nabi Muhammad? Ya, bagaimanakah kehidupan Nabi Muhammad? Mungkin agak 1, 2, 3 pertanyaan pemantiknya, silakan nanti Ibu buat di sana ya. Kemudian persiapan pembelajaran, apa persiapan yang dibutuhkan ya? Mungkin butuh alat peraga, butuh mungkin kertas plano atau kertas flanel, terus spidol dan segala macamnya. Metode apa yang digunakan? Apakah mungkin menggunakan metode demonstrasi seperti biasa ya dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian materinya tentang apa? Silakan masukkannya materinya apa.
Kemudian materi pokoknya Bapak Ibu, silakan di materi pokok ini uraikan secara ringkas. Sedikit Bapak Ibu uraikan. Apa materi pokok dari konten materi itu? Contoh tadi kita saling menghargai. Nah, saling menghargai itu apa materi pokok yang akan kita ajarkan? Silakan Bapak Ibu buat. Kemudian ada sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu mungkin menggunakan proyektor, karena menggunakan mungkin tayangan, butuh proyektor, butuh umpamanya speaker, silakan buat di sini. Kemudian sumber belajar utamanya dari mana? Kemudian apa sumber lain yang mendukung nantinya untuk menunjang berprestasi Bapak dan Ibu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran, nah di sini Pak dan Ibu nampak, kalau seandainya modul ajar itu kita gunakan untuk beberapa kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita umpamanya menggunakan kegiatannya dengan tutor sebaya atau menggunakan model umpamanya berpasangan match and match. Silakan buatkan sintaknya. Sama seperti kegiatan pembelajaran biasa, uraikanlah di sini sintaknya. Pertemuan pertama itu apa saja yang kita kerjakan. Umpamanya peserta didik, nanti kita mau menggunakan pembelajaran berkelompok, umpamanya peserta didik dibagi per kelompok, satu kelompok sekian orang. Pokoknya sintak pembelajaran lah ya Pak Ibu buat di sini. Kalau seandainya di sini ada pertemuan kedua di modul ini, buatkan juga di pertemuan kedua nanti itu tidak akan sama lagi dengan pertemuan kan juga di pertemuan keduanya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian alternatif metode ya, jika memang dibutuhkan. Seperti tadi kita sudah merancang minggu depan kita akan melaksanakan ini. Tetapi karena satu dan hal-hal kita tidak bisa. Nah, apa kira-kira mungkin alternatifnya? Mungkin pembelajaran daring atau mungkin penugasan anak di rumah dan lain sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu minta tolong ke teman yang lain menggantikan karena kita mungkin ada kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian penilaian, nah ini pada menjawab yang tadi, penilaian ini sifatnya dinamis. Kita lihat nanti perkembangan ke depannya seperti apa. Karena memang itu yang dipesankan kepada kami Bapak dan Ibu, dan itu juga yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak dan Ibu. Dan remedial ya, bagaimana refleksi kita, refleksi peserta didik, bagaimana refleksi untuk pengayaan remedial, silakan Bapak Ibu rancang pengayaannya seperti remedialnya seperti apa. Ini itu saya rasa ini sudah paham kita tentang pengayaan dan remedial ini. Pengayaan diberikan kalau anak sudah tuntas dan remedial nah Bapak dan Ibu kan tidak ada KKM. Ya, ukurannya Bapak dan Ibu dilihat dari proses tadi. Kalau umpamanya menurut Bapak dan anak ini belum mencapai yang Ibu mengharapkan anak itu misalnya hafal lagi, berarti dia perlu ulang menghafalnya lagi, ya. Berdasar KKM lagi untuk remedial, ya. Sudah tercapai belum tujuannya atau tidak? Nah, itu. Kemudian refleksi. Itu apa? Ini bukan hanya untuk siswa saja, tetapi untuk juga guru. Ya, kita merefleksi peserta didik kita, direfleksi peserta didik diharapkan peserta didik kita umpamanya menginginkan mereka itu menyadari pentingnya membaca Al-Quran, bisa menerapkan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sebagai guru juga seperti itu. Ya, refleksi kita misalnya dalam materi pembelajaran tentang elemen Al-Quran hadis, kita perlu meningkatkan kemampuan anak dalam baca tulis misalnya, atau dalam memahami hukum tajwid umpamanya. Nah, itu ya. Kemudian di lampiran silakan Bapak Ibu buat mungkin bacaan kita, mungkin referensi yang lain seperti yang kita sampaikan tadi. Mungkin untuk SPI di kisah Nabi Muhammad, Bapak Ibu ingin menggunakan sirah nabawiyah, silakan. Glosarium sama seperti yang tadi, kata-kata kunci atau kata sulit, daftar pustaka juga referensi Bapak Ibu apa saja. Nah, untuk asesmen diagnostik non kognitif ini ya, silakan Bapak Ibu buat pernyataan atau apa, silakan kreasi Bapak Ibu ya, silakan. Ini juga yang sifatnya butuh pertanyaan ya atau tidak, tetapi lebih disarankan yang sifatnya anak-anak nanti menjawab dengan narasi mereka sendiri. Nah, ini Pak dan Ibu ya. Kemudian ini untuk penilaiannya nanti ya, misalnya tentang kemampuan bacaan seperti biasa tetap ada instrumennya, sangat
mampu membaca, mau kita nilai apa saja, ya instrumennya sangat lancar, kurang lancar seperti biasa sama. Untuk hafalan umpamanya juga seperti itu, ya. Penilaian sikap, apa karakter yang kita harapkan, ya. Sudah mampu anak itu atau belum, ya. Bapak dan Ibu silakan rancang nanti. Nah, kira-kira itulah Bapak dan Ibu semacam salah satu panduan, ya. Ini hanya salah satu panduan Bapak dan Ibu, ya. Bapak Ibu silahkan mengambil dari referensi lain nanti, karena saya di link materi sudah menampilkan di sana beberapa macam modul yang sudah dibuat. Silahkan Bapak Ibu nanti berkreasi, Bapak Ibu nanti paparkan, Bapak Ibu nanti rancang nanti modul ajar yang memang Bapak Ibu betul-betul terapkan dan laksanakan dalam proses PPWM Bapak Ibu di kelas, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu buat nanti modul ajar ini nanti Bapak Ibu rancang, sambil aja nanti satu konten materi, ya, cukup satu konten materi saja, silakan pilih sesuai dengan jenjang yang diinginkan. Nah, tugasnya itu Bapak Ibu untuk membuat modul ajar. Nah, untuk referensi format silakan Bapak Ibu ambil ini boleh, silakan, atau mengambil mungkin dari tempat lain. Contoh-contohnya, ini kok tidak sesuai Bu dengan yang Ibu tampilkan. Seperti yang sampaikan tadi, ini tidak ada bakunya. Ini hanya sebagai panduan saja bagi Bapak Ibu melangkah untuk menyusun modul ajar. Mungkin paparan materi lewat 4 menit dari jam 10. Oh, kita cukupkan ya Bu Lina, kita kembalikan ke Bu Lina. Mungkin Bu Lina kita kasihlah mungkin diskusi agak 10-15 menit saja, mungkin tidak apa-apa ya. Sebelum bereksekusinya besok siang hari. Terima kasih Bu Pipi, semangat sekali memberikan penjelasan tentang LK6. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, pertanyaan-pertanyaan yang langsung mungkin kami tutup, tapi di chat room ada beberapa pertanyaan Bu Pipi, kita selesaikan saja dulu pertanyaan di chat.